panitia. Ya, oke. Kalau ini saya lihat dari list panitia nih ya, cukup banyak teman-teman mahasiswa yang join di event ini. Dan ya, pilihan untuk join di event ini itu adalah pilihan yang tepat sekali. Nah, kenapa? Sebenarnya kenapa? Karena acara ini kita rancang memang untuk teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman job seekers. Nah, terutama untuk prepare dalam recruitment proses. Ada juga kita ngebahasin CV, gimana interview, dan juga adaptasi di perusahaan-perusahaan, dan macam-macam lah pokoknya. Nah, tentu saja dengan speakers kita yang pastinya udah pengalaman di bidang-bidang itu. Di sini saya punya 3 speakers yang udah di-announce. Ntar saya bakal kenal mereka. Nah, cuma sebelum bicara lebih lanjut lagi, saya mau kenalin diri dulu. Nama saya Andrianto Ghazali. Nah, di sini saya dari tim pengurus IPA TW, dan saya di IPA TW menjadi program director dari timnya kita. Nah, sebelum kita lanjut lebih panjang, saya mau minta teman-teman bantu untuk open cam dulu, biar saya di sini nggak kayak ngomong sendirian. Kalau nggak kayak ngomong sendirian gitu, kayak ngomong sama kaca. Nah, oke, seperti tadi saya singgung-singgung sedikit nih, acara ini diorganize sama IPA TW. Nah, sebenarnya IPA TW ini apa sih? Mungkin di sini ada teman-teman yang udah pernah join acara kita sebelumnya, atau mungkin ada mau info apa, ada pernah dengar IPA TW dari mana. Nah, itu mungkin boleh chat, dikirim di kolom chat sebentar, kasih tahu nih IPA TW ini apa nih yang sudah tahu. Nah, kalau misalnya belum tahu, tenang aja, saya di sini punya teman yang bakal jelasin IPA TW. Nah, tapi sebelum itu, jangan lupa follow Instagramnya IPA TW di @ipa.tw. Nah, kalau gitu saya panggil aja teman saya yang bakal ceritain sedikit tentang IPA TW ini apa, dan juga tujuannya mungkin apa. Nah, kalau gitu langsung aja saya panggil Saudara Jefferson. Boleh? Halo semuanya, thank you Andri untuk kesempatan dan waktunya. Eh, Sebelum mulai mungkin perkenalan diri dulu, nama saya Jefferson Singgi dan di YIPA TW ini saya selaku Vice President dan pada kesempatan hari ini senang sekali bisa berada di sini, bisa memperkenalkan YIPA ini ke teman-teman sekaliannya, ke teman-teman semuanya ya. Aduh, di Taiwan ini baru apa? Baru sering-sering online, jadi kalau ngomong online ini lebih grogi daripada ngomong offline ini malah. Oke, jadi oke. eh, jadi selamat datang teman-teman semuanya ke acara online pertama YIPA Taiwan. Sebelum mulai mungkin perkenalkan diri sebelum mulai mungkin aku memperkenalkan diri sudah memperkenalkan diri. Sebelum mulai mungkin aku memperkenalkan YIPA itu apa sih sebenarnya. Nah, aku seperti tadi yang udah diomongin sama Andri, teman-teman di sini aku yakin juga banyak yang udah join acara offline kita ya. Dan ini acara online pertama, jadi mungkin aku review dikit. Sebenarnya HIPA Taiwan ini gimana sih historinya, gimana sih ceritanya kok bisa terbentuk HIPA Taiwan? Untuk informasi sebenarnya HIPA Taiwan ini baru mulai acara pertama kita offline itu di tahun ini. Jadi kita masih baru banget memang. Nah, kenapa sih HIPA Taiwan ini terbentuk? Jadi pertama itu karena kepanjangannya HIPA Taiwan apa dulu? Jadi Young Indonesian Professional Association in Taiwan. Jadi kita adalah boleh dibilang cabang ya. Jadi pertama itu yang initiate Young Indonesian Professional Association ini adalah di UK, yaitu udah dibentuknya sekitar 5 tahun lalu, dan kita juga eh, menjadikan mereka sebagai referensi utama kita sih, dan patokan kita gitu untuk ngadain acara, untuk gimana escalate teman-teman Indonesian professional. Eh, Oke, jadi kenapa kita terbentuk? Jadi semakin banyak, karena ada semakin banyaknya teman-teman Indonesia di sini yang setelah lulus dari Taiwan ataupun yang misalnya lulusan dari luar Taiwan datang ke Taiwan untuk bekerja di Taiwan sebagai profesional. Jadi kalau di ormas-ormas di Taiwan ini kan sebenarnya udah banyak ya, kayak ada ormas yang mewakili PMI, ada yang mewakili student, ada yang mewakilin
pebisnis, ada juga yang mewakili berbagai macam, misalnya yang dari daerah-daerah ataupun yang mewakili agama mereka agama kita masing-masing gitu. Nah, tapi belum ada nih Indonesian professional. Jadi banyak itu dari teman-teman aku, dari teman-teman panitia yang di sini itu kayak kita habis lulus sekolah yang tadinya ikut ISA di sekolah masing-masing, terus habis gitu lulus dari sekolah udah ke masyarakat bekerja itu kayak kita resah nih, nggak ada tempat curhatnya kayak gitu. Jadi akhirnya kita kepikiran pingin bikin Indonesian Professional ini. Eh, nah, topik bahasan kali ini juga termasuk sebagai persiapan teman-teman sekalian yang pengen menjadi profesional di Taiwan. Nah, semoga pembicaraan hari ini oleh speaker-speaker kita yang luar biasa, ada profesional yang di Taiwan, ada profesional yang di Indonesia juga. Itu mereka bisa men-sharing, ada juga dari HRD yang di Taiwan, itu mereka bisa men-sharing kira-kira kalau sebagai sisi HRD itu gimana sih point of view mereka terhadap CV kita, terhadap cara interview kita, cara kita menjawab di interview itu. Jadi semoga bermanfaat juga buat teman-teman sekalian yang menonton dan join di acara kita hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau pengen tahu lebih lanjut apa sih HIPA, jangan lupa follow di Instagram kita. Kita juga ada bikin grup LinkedIn. Kita semua juga boleh connect. Baru aja ada grup LinkedIn. Tapi yang lebih informatif seharusnya di Instagram kita. Jangan lupa untuk follow ya. Mungkin sekian dulu dari aku. Kembali lagi ke moderator kita hari ini. Andri, silakan. Oke, thank you banget Jeff. Ini kita kirim reaction dulu dong, kirim reaction tepuk tangan gitu. Wah, karena kita nggak bisa tepuk tangan langsung kan ya, kita mau nggak mau kirim reaction kayak gini nih. Oke, thank you banget Jeff. Sekali lagi, thank you banget. Nah, selanjutnya juga teman-teman nih saya rasa udah mulai nggak sabar nih. Aduh, kira-kira nih topiknya hari ini pembahasannya kita bakal gimana ya seperti itu. Nah, ini kita langsung aja deh, kita sambut aja dua speaker kita yang bakal luar biasa hari ini. Saya udah dengar materi mereka dan itu luar biasa banget dan itu sangat membantu. Saya menyesal kenapa baru dengar sekarang. Kenapa nggak waktu saya cari kerja. Nah, ini sambut aja langsung, ada Hans Albert dan juga ada Frankie Saputra. Tepuk tangan dulu untuk mereka dong. Kirim reaction virtual tentunya. Halo Hans, halo Albert. Halo. Benar nih, saya spotlight dulu semuanya nih biar kelihatan. Nah, oke. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik ya. Baik banget. Baik. Siap nih. Tetap di rumah kan ya, jangan kemana-mana nih ya. Nah, ini kayaknya banyak yang belum kenal sama Hans sama juga Frankie. Mungkin bisa kenalin diri dulu kali. Mungkin dari Hans dulu, benar. Boleh share sedikit tentang dirinya? Perkenalkan teman-teman, namaku Hans Albert, biasa dipanggil Hans. Nah, aku sekarang bekerja di Bank Divisi, bagian Human Resource. Kalau lebih spesifik, timku itu bagian talent acquisition sama employer branding. Nah, apa sih kerjaannya? Talent acquisition ya, dari kata acquisition ini udah kelihatan nih, recruitment. Nah, kita lebih banyak recruitment di bidang program kok timku. Timku megang 3 program utama seperti manajemen associate atau biasa mandarinnya Supaikanku. Terus tahun ini ada untuk yang pertama kalinya International Associate, kita sebut IE, itu untuk orang asing kayak gitu kita yang Indo apa negara lain. Nah, satu lagi summer internship yang mungkin teman-teman udah sering dengar atau belakangan ini juga sering lihat informasinya. Nah, sama employer branding. Kenapa kok employer branding? Employer branding itu apa sih sebenarnya? Itu kayak marketing lah, tapi di bidang HR. Nah, karena di Taiwan ini lowongan kerja sama jumlah orang yang mencari pekerjaan itu minus. Kebalikan sama Indonesia. Kalau Indonesia plus. Saya nggak lupa angka pastinya berapa, tapi sebelum corona ini dimulai, angkanya itu benar-benar minus sama plus. Kayak misal di Taiwan tuh minus 3, di Indo itu plus 3. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Nah, makanya kita untuk di HR ini juga berpikir 1000 cara gimana untuk anak-anaknya tertarik join dan nggak cuman apply doang, tapi benar-benar masuk kerja. Nah, makanya ada khusus untuk marketing, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you banget nih Hans.
Ini tadi kata kuncinya hari ini Hans ini talent acquisition dan juga employer branding. Dan jangan lupa teman-teman, seperti yang Hans ngomong, jumlah lapangan pekerjaan di Taiwan itu gede banget. Nah, cara-caranya gimana kita bisa dapat gampang untuk keterima kerja? Mungkin ntar Hans bisa sharing sedikit. Dan juga, saya punya teman satu lagi. Nah, ini dia jauh-jauh dari Indonesia. Dulu dia sempat kuliah di Taiwan, dan sekarang sudah balik di Indonesia dan kerja di Indonesia. Coba, Frankie, silakan kenalin diri dulu kali bentar. Oke, ya. Selamat siang teman-teman. Jadi nama aku Frankie Saputra. Seperti yang di-share sama Andri dulu, aku pernah kuliah di Taiwan, ambil master degree Taiwan. Kemudian setelah selesai kuliah, aku balik lagi ke Indonesia untuk menempuh karir di Indonesia. Jadi sekarang aku bekerja sebagai HR profesional di salah satu perusahaan global FMCG yang punya affiliate di Indonesia. Aku sudah punya pengalaman mulai di beberapa bidang di HR, mulai dari talent acquisition, kemudian di bagian departemen yang pegang sistemnya HR, selain itu juga di bagian departemen yang bagian HR improvement, yang ngurusi ketenaga kerjaan, hukum-hukum ketenaga kerjaan, ngurusi serikat pekerja, ngurusi juga customer service untuk HR, dan juga selain itu terkait total reward, jadi pegang total reward di perusahaan, bagaimana kita susun strategi compensation dan benefit, semua elemen total reward di perusahaan, untuk attract talent-talent di luar sana, untuk retain talent-talent yang sudah join, dan untuk bantu mereka sehingga mereka bisa perform di perusahaan dengan baik. Oke, thank you banget nih. Wow banget, CV-nya mantap sekali, detail jelas, dan juga sangat-sangat cocok untuk hari ini dengan topiknya kita nih ya, tentang terutama untuk cari-cari kerja. Nah, topik diskusi kita kan gimana kita prepare untuk kerja setelah graduation, sampai gimana kita survive di perusahaan di mana tempat kita kerja. Nah, kita udah banyak nih, kita udah nge-list banyak pertanyaan yang waktu kita ngisi form pendaftaran itu banyak pertanyaan yang saya listing. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ada mau nanya juga, itu kita open banget, silahkan kirim di kolom chat. Ntar kita bakal ada sesi Q&A, ntar saya bakal bantu tanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ini saya udah listing beberapa pertanyaan seperti yang tadi saya sempat singgung tentang gimana cari kerja di Taiwan, atau mungkin cari kerja di mana-mana gitu ya. Bentar dulu. Pertanyaan mungkin pertama kali orang-orang tanyakan itu adalah gimana sih HR itu ngefilter. Jadi kan job application pasti banyak nih. Ini Hans dengan Frankie pasti udah familiar banget tentang talent acquisition. Gimana sih pertama kalinya HR lihat dalam CV? Apa itu yang paling menarik? Itu mungkin bisa Hans sedikit sharing karena kebetulan sekarang ini kerjanya ngurusin bagian itu. Ini kalau nggak salah Frankie udah mulai nyicipin bagian-bagian lain nih. Jadi Hans dulu silakan. Oke. Nah, aku tanya dulu, apa sih cari kerja itu? Cari kerja itu kayak cari jodoh plus investasi. Jadi harus tepat dan internnya juga bagus buat kita. Nah, itu baru oke. Sama, kan cerai jadi jodoh nih. Nah, perusahaan juga lihat, mana nih jodohku, nyambung apa enggak, menarik enggak? Sama kayak misal cowok-cowok lihat cewek-cewek, wah kenapa aku pengen ngejar tuh cewek? Karena menarik kan. Mungkin dari segi apanya yang menarik. Nah, sama. Dan di CV itu ada segi apanya yang menarik, yang cocok sama lowongan kerja yang perusahaan ini lagi cari, atau searah sama tujuan dari perusahaan ini, arah perkembangannya, kurang lebih kayak gitu. Makanya teman-teman harus ngerti dulu sebenarnya apa sih yang kalian cari. Nah, kalian tuh lebih suka di bidang apa, dan kalian ingin berkembang seperti apa. Nah, kalau kalian udah kenal diri kalian sendiri, kalian dapat dengan mudah untuk mengenalkan diri kalian ke perusahaan. Kalau nggak gitu, perusahaan juga nggak ngerti, sebenarnya nih candidate itu orangnya kayak gimana sih, gitu. Kata kuncinya sih itu kok menurutku. Oke, thank you banget nih Hans nih. Itu ada kata kuncinya tadi, kerja sama dengan cari jodoh. Kalau belum punya jodoh berarti susah cari kerja. Nggak gitu. Bercanda doang. Pasti bisa, berdua yang bisa. Oke, ini kalau Frankie mungkin ada sedikit pandangan yang berbeda atau mungkin tambahin dikit dari Hans? Ya, mungkin aku tambahin ya. Jadi biasanya ketika kita mau memilih kandidat itu kan HR tuh pasti mau fill suatu posisi. Nah, HR tuh juga harapannya sama sih seperti kalian. Kalau kalian baru join di perusahaan, kalian ingin perform, kalian ingin berkembang di perusahaan, HR juga ingin hal yang sama. Karena kalau kalian nggak perform, setelah 1 bulan kalian resign atau bahkan kalian dipecat karena nggak perform, itu
sebetulnya HR juga kena impact karena berarti kita pilih kandidat yang salah tepatnya. Jadi dalam milih CV kalian, biasanya kita itu harus memastikan lah, seperti mencoba melihat, kayak meramal lah ya. Kira-kira kalian ini cocok nggak sih di posisi ini? Jadi pertama-tama yang biasanya sih ada tiga hal yang paling utama kita lihat. Yang pertama-tama itu pasti technical skill dulu. Kalau buat posisi-posisi yang spesifik, let's say lawyer, pasti harus punya background hukum yang kuat, atau programming, harus punya background programming yang kuat. Jadi technical skill-nya harus ada dulu untuk mengisi suatu posisi, terutama kalau posisi itu sangat engineering spesifik. Yang kedua itu soft skill. Jadi kita lihat apakah kalian behavior-nya orangnya kalian itu seperti apa sih. Biasanya setiap perusahaan itu punya key behavior yang berbeda-beda. Tapi kurang lebih itu biasanya selalu berkisar antara collaboration, agility, influencing skill, kemudian learning on the fly kalian gimana, resilience kalian gimana, terutama dalam COVID ini kan banyak karyawan tuh mengalami stres dari report-report yang dipublish ya. Itu, nah kalian ketika di perusahaan kalian bisa handle itu atau enggak dalam mengatasi tekanan lah, pressure, job deadline. Dan yang paling penting biasanya kalau kita lihat dari CV itu experience-nya sih, karena mau nggak mau, gimana kita tahu kalian itu benar-benar bisa programming atau enggak, misalnya let's say posisinya programmer, kalian bisa programming atau enggak, itu biasanya kita lihat dari experience-nya, kalian punya experience berapa besar untuk menunjang baik technical skill ataupun soft skill kalian. Jadi biasanya sih kalau aku paling utama itu aku langsung jump ke experience. Karyawan ini experience-nya apa? Experience tuh nggak cuma pengalaman kerja ya. Jadi experience itu bisa banyak hal. Let's say internship, pengalaman organisasi, part time, ataupun project-project yang volunteer. Let's say open source project. Kalau let's say buat programmer kalian ikut open source di internet, let's say di GitHub misalnya, atau buat posisi-posisi lain misalnya kalian pernah volunteer di suatu organisasi, handle something yang similar, let's say procurement, kalian bantu memprocure barang di suatu organisasi, itu bisa support sih at least. Jadi biasanya aku langsung lihat nih punya experience atau enggak, karena itu yang biasanya aku jadikan bahan interview lah untuk gali lebih dalam experience-nya seberapa banyak, job desk-nya seperti apa. Ya kurang lebih sih seperti itu sih. Oke, thank you. Ini berarti tadi 3 poin. Itu adalah skill, experience, dan juga 1 poin mungkin saya ketinggalan tadi. Soft skill terakhir. Soft skill, oke. Mantap, ini tiga poin penting yang kita harus mention di CV. Nah, dan juga tadi saya sempat dengar kata internship. Nah, untuk teman-teman di sini masih banyak yang mahasiswa nih. Internship apa sih yang harusnya teman-teman ini pada dapatin waktu di kuliah sebelum masuk ke industri? Ini mungkin bisa di-share sedikit sama Frankie mungkin, karena dia tadi mention tentang internship. Boleh, silakan Frankie. Ya, jadi kalau menurutku internship, betul. Jadi internship itu menurutku sangat penting sih buat teman-teman, terutama kalau dari sedang kuliah ya, sekarang ini. Itu tujuannya untuk apa sih? Untuk kalian cari pengalaman. Karena pengalamanku pribadi ya, ketika aku masih di dunia pendidikan, biasanya yang paling sering jadi problem utama kita adalah cari passion biasanya. Kita ini mau ngapain ke depannya? Itu biasanya problem umum yang paling aku sering encounter lah. Baik maupun aku sendiri juga encounter. Kira-kira aku mau jadi apa sih ke depannya? Bahkan seringkali kita akhirnya masuk ke pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan universitas kita. Jadi tujuannya internship kalau menurutku itu mempercepat fase teman-teman untuk mencari passion yang cocok dengan teman-teman. Karena kalau kita nggak coba, ya otomatis kita nggak tahu. Contohnya kalau misal nih teman-teman nggak pernah coba masak misalnya, gimana teman-teman tahu bahwa teman-teman suka masak atau nggak suka bikin restoran atau enggak? Itu contoh sederhana ya. Jadi internship itu selain membantu kita untuk menemukan jati diri kita, apa yang kita suka, atau kalau bahasa kerennya sekarang itu ikigai ya, mungkin ya ikigai. Nah itu juga nanti ketika teman-teman mau apply kerja itu membantu memperbesar chance teman-teman untuk diterima kerja. Kalau jadi pastilah ya realistis kalau HR terima 2 CV, satu punya pengalaman, satu enggak, dan dua-duanya misalnya mau digaji dengan gaji yang sama, posisi yang sama, pasti ambil yang punya pengalaman. Jadi itu membantu juga baik dari cari passion dan juga nanti teman-teman apply kerja. Oke, thank you banget nih Frankie. Saya rasa Hans juga udah gatel nih mau ngomong dia. Tapi benar lu Hans, tadi saya sempat dengar satu kata, ikigai. Nah, ikigai itu apa sih Frank? Tahu bisa jelasin sedikit aja, singkat, ikigai. Oke, ya mungkin kalau teman-teman langsung search di Google tuh langsung keluar ya gambarnya, itu ada seperti 4 lingkaran. Kalau nggak salah ingat tuh yang pertama itu adalah
apa sih yang teman-teman passion, yang teman-teman suka lakui. Jadi ikigai itu adalah pertemuan antara 4 hal. Yang pertama itu apa yang teman-teman suka lakui, yang kedua itu apa yang dunia butuhkan tepatnya. Jadi kalau teman-teman sudah suka melakukan hal itu, pertanyaannya orang lain sebenarnya butuh nggak dengan skill teman-teman itu. Yang ketiga itu apakah hal itu bisa menghasilkan uang atau enggak. Ada kalanya kan mungkin orang butuh tapi belum tentu itu bisa menghasilkan uang untuk teman-teman. Yang keempat itu adalah walaupun teman-teman suka, apakah teman-teman itu sebetulnya lihai atau enggak melakukan hal itu, cukup expert atau enggak. Jadi biasanya kebanyakan orang di dunia inilah yang terutama masih muda, kita berusaha mencari ikigai kita. Jadi perpotongan dari keempat hal itu, apa yang kita sukai, apa yang kita expert dalam hal itu, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang kita bisa dibayar. Kalau dari pengalamanku sih, sayangnya nggak semua orang bisa menemukan hal itu. Karena aku juga pernah lihat senior-seniorku yang sekarang sudah pensiun, ya mereka stay karena mereka punya family. Nah, jadi saranku teman-teman, start lebih cepat, sehingga memperbesar teman-teman, chance teman-teman untuk menemukan ikigai kalian lah. Oke, thank you banget nih sharing sedikit tentang Ikigai. BTW Ikigai, kita ada kirim chat ke dalam kolom chat Zoom ini tentang dari Wikipedia tentang Ikigai itu. Nah ini silakan Albert tadi mau nambahin tentang internship. Silakan Albert, kali kesempatan ngomong nih. Kalau menurutku sih internship itu lebih kayak mengenal dulu dunia kerja itu kayak gimana. Jadi ada berkaitan sama kita setelah lulus ke pekerjaan pertama kita, sorry. Nah, pekerjaan pertama kita itu bisa dibilang kita gimana ya cara untuk kita branding masuk ke dunia masyarakat. Mau di posisi seperti apa, mau brand seperti apa kamu di dunia masyarakat. Nah, kalau di internship itu bisa dibilang kayak pra-branding lah, soft branding gitu. Jadi kalau bilanglah masuk dunia kerja full time itu kamu grand opening, internship itu soft opening yang bisa nggak cuma sekali, bisa berkali-kali. Nah, sampai kamu ngerasa arah mana yang paling cocok. Nah, yaitu biasanya mempengaruhi besar sama pekerjaan pertama kamu. Misal kayak aku sebelumnya aku kan jurusanku information management nih. Kerjaan utamanya lebih berkaitan sama programming bentuknya. Tapi aku nggak tertarik sama sekali. Makanya aku pindah haluan. Dan aku tuh internship itu intern di HR dan merasa kayak aku HR cocok dan bisa membantu sama tujuanku ke depan untuk jangka panjang. Makanya aku mencoba setelah lulus mencari pekerjaan HR dan dapat, dan aku enjoy untuk dunia itu. Oke, thank you banget nih Hans ini. Dapat insight lagi kalau misalkan Hans ini lompat jurusan atau mungkin bisa dibilang kayak pergi dari jalur awalnya ya. Ini juga ntar saya punya pertanyaan mengenai itu, tapi saya nggak mau nanyain dulu. Jadi saya mungkin menanya pertanyaan selanjutnya lagi nih. Ada juga yang nanya ke dalam kolom chat, kolom pertanyaan kita, apa sih yang new recruit perlu lakukan biar bisa menarik perhatian HR, terutama waktu filter tuh kan. Nah, ada nggak sih contoh CV atau cover letter yang menarik? Nah ini Hans mungkin mau cerita sedikit, silakan. Dari lompat jurusan tuh, bedanya lumayan tuh. Silakan. Oke. Kalau CV aku langsung share screen contoh CV ku sendiri aja deh, yang aku pakai waktu buat daftar CTBC. Ini CV 2 tahun lalu. Udah bisa share screen? Kelihatan nggak? Udah Ya, kelihatan. Ya? Oke. Nah, karena kan kita di Taiwan, nah aku ya pakai Mandarin. Dari awal aku udah punya CV pakai Mandarin. Aku buat CV dari kira-kira tahun pertama semester 2 lah, ya, dari Taisya. Nah, habis itu aku perbaruin terus setiap tahun. Oh, ada apa? Aku perbaruin. Nah, sampai jadi kayak gini sekarang. Nah, kunci utamanya pasti ya informasi pribadi. Habis itu aku sengaja kasih alamat Indo karena orang Taiwan kebanyakan tahunnya itu cuman kalau Indo paling di Jakarta, Bali, gitu-gitu aja. Nah, aku dari Malang, jadi aku sengaja supaya dia bisa view pertanyaan ke aku. Nah, pastinya harus tulis Indo juga. Ini banyak teman-teman biasa kalau apply itu lupa tulis negara mana. Kalau aku yang baca aku tahu ini anak Indo, tapi kalau orang TW kan belum tahu ini anak dari negara mana, kayak gitu. Nah, terus untuk background pendidikan itu pasti, nah aku kasihnya itu background
universitas, dulu aku lulus dari Cina, jurusan Information Management, lulus tahun 2019. Nah, terus aku SMA di Indo, lulus dari Indo. Nah, aku langsung tulis Indo biar dia tahu. Biasa mereka akan nanya, oh kamu setelah lulus SMA baru datang ke Taiwan buat kuliah? Iya, jadi aku dari dulu hidupnya di Indo, biar mereka tahu. Dan ini biasa orang tutupin sih, tapi aku sengaja kasih lihat kalau sebenarnya aku dari lulus SMA aku nganggur setahun baru kuliah. Ada cerita di balik ini, jadi aku bisa cerita ke mereka. Nah, habis itu kemampuan bahasa, Mandarin pasti, Inggris kan ya pasti teman-teman, terus Indonesia bahasa ibu. Nah, bahasa Jawa aku juga sengaja tunjukin biar mereka cue pertanyaan ke aku, karena biasa perusahaan Taiwan tuh kepingin orang luar karena merasa ada perbedaan budaya. Nah, seberapa ngerti sih perbedaan budaya ini, pastinya budaya Indonesia sama budaya Taiwan. Nah, untuk lingkungan di Taiwan kan udah bisa digambarin udah berapa lama ya Taiwan, bisa cerita apa aja kehidupan di Taiwan, jadi dia ada gambaran. Tapi dia nggak bisa ngerti kita seberapa ngerti keadaan di Indo. Ya harusnya jauh lebih ngerti, tapi sedalam apa dia agak susah. Dia langsung kasih lihat ke mereka kalau aku bisa bahasa Jawa, jadi aku bisa ngasih penjelasan ke mereka kebudayaan Indonesia. Jadi aku ngerti bahasa Indonesia juga, bisa dibilang kayak gitu. Habis itu untuk software skill, ini kan udah jelas banget. Sekarang mau kerja apapun semua komputer kan. Nah, habis itu karena aku dari kecil itu dari SD kelas 5 udah belajar Photoshop, jadi aku sengaja tampilin, jadi aku ngasih tahu mereka, aku suka di editing, makanya aku sekarang bisa kerja untuk bagian marketing, dan aku jam terbangnya cukup lama. Terus hobi aku juga bisa dibilang cukup produktif, cukup kreatif, itu juga pengaruh biasanya. Nah, habis itu lowongan pekerjaan. Nah, pengalaman pekerjaan. Pengalaman pekerjaan aku cuma kasih beberapa yang agak-agak spesial dan menurutku yang aku bisa cerita. Yang umum-umum biasa banyak orang kerjain, aku nggak tulis di sini. Nah, orang TW biasa suka itu pengalaman kerja diurutin dari yang paling baru sampai paling lama. Kebalikan sama logikanya orang Indo. Kalau orang Indo kan dari yang paling lama sampai paling baru, kan ngikutin tahun tuh. Nah, kebalikan. Nah, aku dulu sebelum lulus, aku pernah internship, ya aku bilang, ini di perusahaan di Taichung, cukup gede kalau di Taiwan, tapi dunianya berbeda. Kalau sekarang finance itu dunia industri, pabrik sepatu, tapi spesialnya aku internship di dua tim. Nah, habis itu aku juga pernah bantuin Laosi di sekolah buat bikin penelitian tentang Asia Tenggara. Jadi aku kan ngerti pasar Asia Tenggara, pertama pasti pasar Indonesia, mereka pasti bisa langsung ngerti koneksinya itu. Nah, habis itu aku pernah jadi yang buat Infopan. Mereka kan tanya Infopan itu apa. Nah, karena aku apply di HR, jadi aku harus ngerti gimana caranya kehidupan orang luar di Taiwan, gimana mereka datang, terus student gimana cara masuk. Nah, ini kan juga salah satu caranya gimana orang Indo masuk. Jadi aku bisa cerita banyak di sini. Nah, aku sengaja langsung ngasih lihat. Nah, aku juga pernah bantuin KDI buat pemilu Pantarlih, jadi aku langsung kasih highlight ke mereka. Aku ada pernah sibuk di dunia ini, buat mereka itu spesial. Nah, translate buat ngomong, oh aku bisa bahasa, tapi bahasanya mungkin lebih ke yang kayak gimana. Aku langsung ngomong terus terang, kalau aku lebih bisa buat komunikatif daripada buat tertulis. Ini sih usaha di rumah, bisa cerita tentang background keluarga. Nah, habis itu untuk pengalaman organisasi, kan kita semua udah tahu buat orang TW itu kayak pernah organisasi penting banget, karena mungkin kehidupan anak Taiwan waktu kuliah juga nggak sekreatif kalau kita dari teman-teman di Indo sih, jadi ya itu kayak hal yang sudah wajar, harus gitulah. Nah, tapi spesialnya aku mau kasih lihat ke mereka kalau aku dalam 2 tahun itu ya 2 periode berturut-turut terlibat di 3 organisasi. Perwita, sekolah punya ISA, sama sekolah punya OCSE. Jadi tidak cerita banyak hal di sini, seberapa terlibatnya itu mereka juga pasti bakalannya apa yang pengalaman gitu-gitu. Kok kalau semua yang kita tulis di sini itu benar apa yang kita lakuin, nah itu pasti bakal menarik buat mereka. Bisa banyak hal yang bisa diceritain. Cerita aja, nyantai aja, kan memang kalau interview itu buat kenalan nih, ya udah cerita-cerita aja apa aja pengalaman kita yang dulu kita pernah laluin. Nah, terus untuk kalau di Taiwan, terutama fresh graduate, kita
diminta untuk tulis secuan. Biasa perusahaan sangat suka untuk lihat secuan. Nah, secuan itu kayak resume gitu, sekedar cerita hal-hal yang nggak bisa ditulis di sini, poin-poin kita bisa ceritain di sini. Jangan tulis ulang, tulis ulang ya sama aja bohong, yang baca juga males jadinya. Nah, tapi ini harus dikaitin sama kira-kira apa yang ada hubungan sama lowongan kerja yang kamu apply ini sekarang. Nah, kira-kira lowongan kerja ini kerjanya gimana sih? Nah, coba di-relate kayak gitu. Nah, aku langsung perkenalan diri, terus aku ngomong kalau aku orang yang suka di dunia nggak terlalu suka belajar, bisa dibilang gitu. Aku lebih suka kegiatan di luar kelas. Tapi Taiwan walaupun bahasa masalah aku nggak berhenti. Jadi kayak ya aku emang suka itu, makanya aku suka dunia orang, suka ngurusin orang, makanya aku mencoba untuk kerja di HR, aku ngerasa cocok. Ya aku relate ke sana. Nah, habis itu dari kecil dari kasih ke SD aku biasa bantuin di rumah untuk jaga tuker roti. Nah, biasa aku mau nebak nih, mau ngasih rekomen apa ke customer, kira-kira dia suka yang seperti apa. Ini juga sama, kan harus menebak kira-kira ini candidate cocok di tipe apa orang ini tipenya seperti apa, lebih ke psikologi sih. Jadi walaupun nggak pernah belajar psikologi secara teoritis, tapi kurang lebih praktiknya pernah lah, pola pikirnya nyambung gitu. Nah, besok aku ngomong kalau aku pernah internship, ini kan lebih ke formal, habis itu pengalaman di organisasi juga. Nah, habis itu aku juga kasih kata penutupnya juga pendek aja, nggak usah berbelit-belit. Nah, besok kasih tahu kalau mau ya udah cuman closing sentence buat ntar hubungin aku. Terus habis itu kasih beberapa sertifikat yang cukup penting aja. Kalau nggak gitu, kalau misal nih aku udah kumpulin semua, aku ambilin kayak gini, aku sendiri juga malas, orang ada segini banyak, nggak kelihatan ya. Ya udahlah, pokoknya satu map lainnya. Nah, aku langsung kasih yang penting-penting aja, kayak misal ikut workshop kan lebih penting lah anggapannya, kalian juga ngerti lah kurang lebih. Nah, ini workshop tentang marketing. Nah, habis itu sertifikat waktu jadi pegawai di Infopan, terus sama beberapa sertifikat dari seperti JAWB dan lain-lain, dan tentang pengalaman jadi pengurus organisasi kayak gitu. Yang lain aku skip sih. Ya kurang lebih kayak gitu. Kalau menurutku gimana cara CV? Oke, thank you banget nih Hans. Ini insightful banget kalau menurut saya untuk teman-teman, terutama yang lagi prepare CV-nya, untuk mau apply kerja nih. Ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat insightful. Nah, kalau dari Frankie mungkin ada sudut pandang yang berbeda, atau mungkin mau ditambahkan sedikit dari Hans yang dikasih tahu Hans? Ya, jadi kalau menurutku yang di-share Hans cukup bagus sih. Jadi emang kan teman-teman bisa contoh CV yang dibuat Hans. Jadi yang paling penting buat CV itu komprehensif sih, compact, concise. Jadi nggak perlu sampai seperti bikin skripsi ya 10 halaman misalnya. Karena HR juga nggak akan baca 10 halaman. Jadi 1 atau sampai 1,5 halaman itu sudah maksimum sih. Karena kan HR juga terima banyak CV dari kandidat yang lain juga. Jadi kita perlu informasi dengan cepat juga, concise. Terus yang penting itu relevan sih. Jadi kalau teman-teman daftar misalnya let's say posisi lawyer atau posisi tax misalnya. Jadi cantumkan hal-hal yang sesuai dengan posisi yang teman-teman daftar. Jadi let's say programmer. Jadi pengalamannya ya pengalaman bikin program apa, bikin open source apa. Kalau tax ya sama pengalamannya, misalnya pernah ambil sertifikasi CPA misalnya, atau Certified Financial Planning CFP for example. Jadi selalu cantumkan yang relevan, itu membantu teman-teman sih. Oke, thank you banget nih Frankie, ini insightful banget. Yang berarti yang paling penting yang kita take note dari CV ini adalah cantumkan relevan. Desain apapun nggak masalah ya. Iya, nggak terlalu masalah. Jadi nggak perlu cantik-cantik seperti 3D misalnya CV-nya mendadak itu, nggak perlu sampai seperti itu. Jadi yang penting sih enak dilihat lah. Jadi juga nggak semerawut ya ditulis tangan misalnya CV-nya gitu. Terus tulisannya nggak terbaca. Jadi tetap yang penting tuh bisa dibaca dengan baik dan enak dibaca lah, yang paling penting di CV-nya. Oke. Kecuali kalau kalian apply di dunia art yang memang harus kasih portfolio, itu baru beda cerita. Oke, noted nih. Jadi teman-teman yang art, yang kuliahnya art atau tertarik di bidang art, mungkin digital marketing salah satunya kali ya sekarang ya. Lagi rame kan itu. Nah, digital marketing mungkin harus prepare CV yang menarik perhatian banget, yang eye-catching banget tuh. Itu mungkin teman-teman nih mesti di-take note banget. Nah, terus juga kalau misalnya berikutnya nih, pertanyaan berikutnya ya. Kan kita cari kerja itu pasti ada yang kita harus lakukan dan apa yang kita nggak boleh lakukan.
Nah, itu pasti ada kan ya. Ada nggak sih tips dari teman-teman di sini, dari Hans, dari Frankie, tentang what to do and what don't? Jadi do and don'ts dalam proses cari kerja ini. Oke, mungkin dari Frankie dulu kali, karena tadi Hans yang pertama, sekarang Frankie lagi gantian. Oke, jadi kalau menurutku sih yang paling pertama itu mungkin ketika teman-teman cari kerja, yang paling pertama itu gunakan network kalian. Jadi penting untuk ketika kalian sudah lulus dari network itu, networking itu sangat penting. Karena ketika aku di posisi acquisition, kita juga pernah research nih, apa kandidat seperti apa sih yang paling perform ketika kita setelah hire. Jadi juga buat memenuhi KPI kita lah, new hire turnover, agar turnover new hire itu nggak tinggi. Dan finding kita itu ternyata adalah orang-orang yang di-refer oleh orang-orang di dalam perusahaan itu adalah orang-orang yang ternyata paling perform. Jadi ternyata orang-orang yang kenalan dari orang-orang di dalam organisasi itu orang-orang yang stay-nya lama, dia yang betah, dan juga orang yang perform. Itu kemungkinan kan juga karena ketika orang sudah bekerja di perusahaan, ya ketika kalian refer teman kalian pasti sungkan dong kalau kalian refer teman yang mungkin nggak cocok kerja di perusahaan itu, teman yang misalnya males. Jadi kalian ketika sudah bekerja di perusahaan pasti kalian ingin merefer teman yang baik dong. Jangan sampai nanti ternyata bos kalian datang terus bilang, temenmu itu loh ternyata kok performnya kayak gitu ya. Kalian kan sendiri juga nggak enak kan sama bos kalian. Selain itu juga kan nggak enak sama teman kalian. Setelah refer nanti ternyata nggak cocok malahan. Dan itu terbukti sih maksudnya. Jadi reach out your network, tapi kalian juga harus bangun kredibilitas ya. Jadi jangan kalian males-malesan terus minta kerja sama teman kalian, itu juga teman kalian susah nanti mau carikan kerja ya. Terus yang kedua itu ketika kalian interview atau menjalani proses rekrutmen itu sampaikan kenapa kalian ingin bekerja di perusahaan itu, karena itu cukup penting sih sehingga HR tuh tahu kalian ini akan stay lama atau enggak, kalian ini posisinya seperti apa. Jadi kalau dari HR sih pasti pengennya hire jangka panjang, nggak ada HR yang pengen hire kalian cuma sebulan 2 bulan, karena training kalian, onboarding kalian itu juga spend waktu dan biaya lah dari kita sebetulnya. Jadi sampaikan kenapa kalian emang tertarik bekerja di perusahaan itu dengan jujur. Jadi yang ketiga itu jujur dan confidence ketika kalian menjalani proses interview. Jadi tadi ketika kalian menyampaikan informasi itu usahakan jujur, jangan dibuat-buat, jangan dilebih-lebihkan, dan sampaikan dengan confidence. Jadi nggak usah malu-malu. Kalau kalian bisa apa ya disampaikan, kalau kalian nggak bisa ya disampaikan. Karena yang paling penting buat HR tuh the truth sih, bukan kalian sungkan-sungkan atau malu-malu gitu. Itu malah membuat HR nggak tahu orang ini sebenarnya bisa apa sebetulnya. Dan yang selanjutnya itu research company dan job yang kalian apply. Jadi jangan sampai kalian nanti ketika di phone interview sama HR terus kalian tanya, oh ini aku daftar posisi apa ya di perusahaan itu ya. Nah itu sudah kacau sih. Kalian daftar terlalu banyak sehingga lupa nih. Ini di perusahaannya aku daftar apa ya dulu ya. Wah itu sudah kacau. Jadi yang penting kalian harus tahu job desk dari posisi itu dan company-nya itu melakukan apa sih. Terus ya ketika kalian menjalani proses rekrutmen itu berpakaianlah yang sopan dan jangannya itu jangan seperti yang aku sampaikan tadi, jangan email blast ke semua perusahaan dengan sesuatu yang general. Jadi kan apply 100 posisi terus di email blast. Jadi kalau bisa itu fokus misalnya ke 10 atau 5 job, tapi kalian bikin personal. Jadi let's say aku daftar di posisi supply chain misalnya. Aku bikin cover letter yang benar-benar personal merujuk ke posisi itu. Dan pengalaman-pengalaman yang aku tulis juga sesuai dengan posisi itu. Jadi better kalian fokus let's say ke 5 atau 10 application instead of blasting ke 100 application dan kalian terus lupa. Dan yang terakhir tuh jangan terlambat ya dalam hal apapun. Misalnya mau interview, phone screening, datang 15 menit lebih cepat, cek lokasinya, jadi kalian sudah tahu cara sampai ke sana. Itu penting sih untuk bangun kredibilitas kalian. Oke, itu dari aku sih. Oke, thank you banget nih. Ini saya ambil catat juga ada 5 poin yang di-mention sama Frankie. Itu gunakan networking kita. Itu juga terus interview harus sampaikan dengan jelas alasan mau kerja di sana, jujur dan confident. Research company dan juga job desk-nya, berpakaian yang sopan dan jangan terlambat. Oh, 6 ternyata, saya salah hitung. Nah ini, itu penting banget tuh yang tadi dikasih tahu sama Frankie. Nah, ini kayaknya Hans juga ada gatel nih kayak mau ngomong nih. Hans, silakan Hans, tambahin dikit nggak masalah. Oke, nah kalau dari aku setuju sama Frankie, cari jangan banyak-banyak, bukan cari kerja itu kayak tebak-tebak berhadiah, semua dicoba. Nah, enggak, tapi cari memang udah yang maunya di mana, langsung lebih spesifik aja langsung. Sama, jadi kita cari kerja juga harus buat PR, harus ngerti banyak. PR-nya itu apa aja, pokoknya semua yang berkaitan sama gimana kamu
buat proses apply kerja, termasuk waktu persiapan untuk interview. Misal kayak aku nggak pernah daftar banyak banget, kayak waktu internship ya cuma daftar 1 doang dan terima, bang interview langsung terima. Setelah lulus aku ada daftar 2 apa 3 no respon, habis itu aku break bentar baru daftar STBC, terus aku juga nggak ada daftar yang lain dan cuma STBC doang, terus keterima. Waktu interview juga aku udah langsung tahu kalau memang aku cocok sama ini, jadi aku pede dan aku merasa pasti aku bakal diterima selama nggak ada masalah administrasi dan lain-lain, karena kan kita juga orang asing. Nah, terus banyak kan teman-teman kalau curhat tentang cari kerja itu selalu lupa mindsetnya kalau kita tuh di sini orang asing, kita di sini tuh kalau cari kerja itu hanya TKA. Nah, kalian juga harus pikir, kalian sebagai orang asing, sebagai tenaga kerja asing, apa yang bisa kalian kasih ke komsel, apa yang bisa kalian kasih ke perusahaan. Nah, kalau nggak relate, ya pasti akan susah. Tapi kalau relate dan memang kamu tahu perusahaan itu mau berkembang ke arah yang kamu bisa, misal ke Indo apa, bahwa ada hubungannya yang kamu bisa support, ya peluang untuk terimanya gede. Tapi kalau memang perusahaan itu nggak ada arah ke sana sama sekali, ya mereka susah. Dari segi perusahaan sendiri susah, dari segi administrasi, dari peraturan untuk bikin visa kerja juga nggak akan keluar, karena itu juga ada hitung-hitungannya sendiri kayak gitu. Nah, saya lebih relate. Terus tadi kan sebenarnya ada bilang banyak kan HR lebih suka cari yang jangka panjang. Nah, tapi menurutku nggak usah dibuat-buat. Ya balik lagi kita harus jujur apa adanya. Kalau memang kalian jangka panjang, ya nggak masalah, langsung ngomong aja. Tapi planning kalian apa? Kalian harus bikin planning yang sangat ke depannya jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa. Kebanyakan kalau anak-anak yang baru lulus semua buta, nggak tahu mau ngapain. Kok lulus ya udah nggak tahu ngapain. Nah, tapi kalau kamu punya arah tujuan, nah itu oke, bagus. Jadi jangan pernah takut mimpi, karena bermimpi itu masih gratis. Oke, jangan Kalau pernah takut dia mimpi. takut, nah itu yang susah. Siap. Nah, Ini kata kunci yang menarik nih, Han. Sorry, langsung saya potong tadi. Karena memang benar tuh, selama masih bisa bermimpi dan mimpi itu gratis, silakan bermimpi setinggi-tingginya. Nah, oke, kita move on lagi ke pertanyaan berikutnya karena kayaknya waktu kita cukup mepet. Jadi ini saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Ini kalau saya nggak, tadi kan saya dengar Hans itu background-nya adalah information management dan sekarang menjadi HR, which is yang berarti bukan dalam satu expertise yang sama atau satu bidang yang sama. Ini mungkin Hans bisa sedikit share gimana sih cara apply kerjaan yang bukan dari expertise-nya gitu. Menurutku sih kamu harus ngerti tujuan utama kamu apa untuk apply pekerjaan ini. Ada alasan utama pasti, itu yang harus bisa disampaikan, dan alasan utama itu kalau positif semua pasti suka. Nah, kalau aku pribadi, aku sih punya pemikiran, aku kedepannya punya mimpi untuk nerusin toko yang ada di rumah, itu dari tahun 1963. Nah, problem semua hal yang ada di toko ini, aku merasa banyak banget, kompleks. Tapi hal utama yang aku merasa paling utama itu SDM. Nah, untuk ngurusin SDM itu kan manajemen humanity. Nah, yang bisa dipelajari yang mungkin di HR salah satu caranya. Untuk yang lain-lainnya, baca buku masih bisa. Lihat YouTube apapun masih bisa, proses dan lain masih bisa. Tapi untuk urusan SDM, aku merasa aku harus terjun, aku baru ngerti. Oh, jadi pegawai kayak gini ya. Oh, diomelin sama atasan kayak gini ya. Iri sama pegawai kayak gini rasanya. Saya langsung ngerti. Itu alasan utama. Dan ternyata dari manajerku sendiri juga ngerasa itu make sense. Itu oke. Makanya dia menerima aku, dan aku punya background, aku suka di bidang organisasi dan lain-lain yang berhubungan sama orang. Jadi aku juga punya background, aku punya tujuan, dan makanya aku merasa aku punya skill untuk dikembangin ke arah situ. Jadi dia kasih aku untuk kesempatan. Oke, ini berarti kita harus kasih tahu kenapa kita mau pindah gitu istilahnya ya. Itu kata kuncinya yang penting tuh. Berarti kalau teman-teman yang mau pindah jurusan, maksud saya mau pindah bidangnya dari ini pelajari sekarang dengan ke bidang baru waktu kerja, harus perhatikan tadi kenapa kita mau pindah bidang. Ini mungkin Frankie mau nambahin sedikit. Ya, jadi aku cukup setuju sih dengan yang dibilang Hans. Tapi nah poinnya itu terkait passion teman-teman sih. Nah, menurutku expertise ini nggak relate dengan jurusan ya, karena di dunia digital sekarang ini basically kapabilitas dan skill itu kita bisa dapat dari manapun. Bahkan let's say lah, kayak kalian tahu pendirinya Facebook, Mark Zuckerberg juga nggak lulus kuliah, tapi bisa bangun website sebesar itu. Jadi sebenarnya kalau selama kalian passion, kalian tuh bisa cari skill dari manapun. Kalau
aku selalu didirikan expert tuh bukan dengan jurusan, tapi kembali dengan pengalaman. Jadi kalau kalian emang punya passion di sana, kalian pasti mau spend waktu kalian untuk belajar dari luar. Basically, either ambil course, belajar dari YouTube juga sekarang banyak yang gratis. Dan kalian, at least kalau kalian memang berniat apply kerja di sana, harus tunjukkan ke perusahaan bahwa kalian tuh punya kapabilitas di bidang itu. Nggak harus dari jurusan. Bisa kalian misalnya, oke, aku sudah ikut bootcamp, atau aku sudah ambil sertifikasi CFP atau akreditasi pajak misalnya. Itu juga membuktikan bahwa kalian punya kapabilitas di bidang itu. Nggak melulu harus jurusan itu sebetulnya. Oke, thank you banget nih. Ini mungkin habis ini waktu saya kayaknya udah mulai habis untuk kita ngobrol-ngobrol bertiga. Habis ini saya bakal nanyain pertanyaan dari Q&A, tapi saya masih punya pertanyaan terakhir nih, yang saya di listing saya nih. Nih, apakah ada tips nih buat dari teman-teman HR yang bisa dibagikan supaya kita sebagai new recruit atau karyawan yang baru-baru join itu bisa survive dalam satu perusahaan dan bahkan bisa promosi dan mendapatkan benefit-benefit lainnya. Nah, ini mungkin kayaknya lebih relate ke arah Frankie. Jadi Frankie mungkin share sedikit gimana sih tipsnya supaya bisa survive. Ya, jadi mungkin aku akan share. Jadi mungkin pertama-tama kalau teman-teman bicara promosi ya, promosi itu sebetulnya perpaduan dari dua hal sih, di dunia kerja itu. Yang pertama itu opportunity, dan yang kedua itu kesiapan Anda ketika opportunity itu datang. Jadi seberapapun Anda siap, kalau opportunity itu nggak ada, juga nggak akan bisa promosi. Tapi opportunity itu ada, kalau Anda nggak siap, juga nggak bisa promosi. Kalau kita bicara opportunity, itu ekstra faktor yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Ada faktor luck mungkin. Jadi kita nggak tahu kapan bos kita akan keluar, resign, kapan posisi itu akan vacant. Itu sangat eksternal faktor lah. Mungkin aku nggak akan bicara panjang terkait hal itu, opportunity, tapi mungkin aku akan bicara panjang lebih ke kesiapan teman-teman. Nah, kalau di dunia kerja, biasanya itu aku akan share salah satu tips yang dibagi oleh salah satu mentorku yang sekarang sudah sukses, jadi salah satu presiden di global multinational company juga. Dia itu share ketika dia meninggalkan Indonesia untuk jadi presiden di organisasi besar. Ada 3 hal yang harus di-keep di dunia kerja, terutama kalau kalian teman-teman mau promosi. Yang pertama itu do better. Jadi mungkin selama kuliah teman-teman sudah paham sebagian dari do better. Ketika misalnya nih besok ada ujian, teman-teman rajin belajar. Itu salah satu aplikasi sebenarnya dari do better. Tapi di dunia kerja kalian harus do more than that. Di dunia kerja kalian ketika diberikan, mungkin kalau di kuliah ya kalian karena kalian bayar kuliah, biasanya profesor kalian tuh seperti menyuapi kalian lah. Jadi kalian seperti dikasih bahan-bahan. Oke, besok ujian ya. Bahannya dari materi bab 7 sampai bab 9, let's say. Jadi kalian sudah diberikan arahan. Tapi jangan salah, di dunia kerja itu kalian bukan bayar perusahaan, tapi kalian dibayar perusahaan. Jadi nggak akan ada yang menyuapi teman-teman, kasih materi teman-teman. Kalian harus proaktif tepatnya. Jadi ketika gimana sih cara do better di company, ketika kalian dikasih pekerjaan oleh bos kalian, kalian harus paham konteksnya, background-nya. Jadi paling penting tuh paham pekerjaan kalian ini tujuannya apa, konteksnya apa, why-nya apa. Mungkin kalau di dunia kuliah kalian dikasih bahan oleh profesor kan bab 7 sampai bab 9, kalian nggak pernah tanya, kenapa ya Prof ya itu penting untuk kita misalnya. Tapi di dunia kerja itu penting sih kalian tanya hal itu. Apa yang mau kita capai? Karena basically di dunia kerja itu banyak jalan menuju Roma. Nggak hanya solusi yang diberikan bos kalian tuh salah satunya jalan lah. Dan yang paling penting itu adalah mencapai goal dari pekerjaan kalian. Jadi paling penting untuk kalian selalu paham konteks dari pekerjaan kalian dan proaktif untuk mencapai goal kalian. Mungkin aku akan quote salah satu quote yang pernah disampaikan oleh Steve Jobs ya, kalau kalian teman-teman pernah dengar. It doesn't make sense to hire smart people and tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do. Jadi kalau teman-teman consider ya bahwa teman-teman tuh smart people yang lagi promosi, maka buktikan itu bahwa kalian tuh jangan nunggu bos kalian suruh apa, tapi kalian sampaikan ke bos kalian, oke bos, kalau kita mau mencapai objektif kita, ini harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi proaktif. Jadi sama ketika kalian untuk dapat promosi kan relasinya juga dengan performan ya. Kalau kalian hanya menjalankan pekerjaan yang disuruh oleh bos kalian ke kalian, ya otomatis performan kalian akan optimal atau meet expectation. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan performan exceed the expectation, more than expectation, maka do seperti itu. Maka do exceed the expectation. Lakukan lebih dari apa yang diekspektasikan tepatnya. Nah, yang kedua itu adalah look better. Jadi setelah teman-teman do better, di dunia kerja itu nggak cukup sih. Kalau mungkin di dunia perkuliahan cukup ya, kalian bisa dapat IP 4 sudah cukup. Tapi di dunia kerja, kalian perlu look better.
seberapa pintar kalian, seberapa jenius kalian. Kalau orang-orang nggak tahu, ya kalian nggak bisa promosi, at least. Jadi kalau Einstein misalnya bikin rumus macam-macam nuklir tapi dia nggak publish, ya Einstein nggak akan seterkenal sekarang tempatnya. Ya, jadi intinya di look better ini adalah kalian buat kredibilitas, buat personal brand, buat raport kalian. Jadi ketika ada posisi yang lowong, orang tuh percaya, orang tuh ingat, oh ternyata di posisi ini tuh aku perlu orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa dipercaya. Dan ternyata let's say Andrianto ini dari kinerja selama ini bisa dipercaya ini untuk mendapati posisi ini. Dia itu selalu deliver more than we expected. Jadi itu penting sih. Ketika kalian selesai melakukan pekerjaan kalian, itu penting untuk bangun communication skill, penting untuk bangun presentation skill, penting untuk komunikasi. Jadi kalau kalian seberapa jenius kalian bikin rumus macam-macam, program macam-macam, tapi kalau kalian nggak bisa mengkomunikasikannya ke orang lain, itu orang lain juga nggak nangkep sih. Jadi saya ambil contoh lah ya. Mungkin kalian pakai iPhone kan sekarang. Sebenarnya penemu iPhone pertama itu bukan Steve Jobs sebetulnya. Jadi smartphone atau touchscreen pertama itu diproduksi oleh China sebetulnya. Tapi yang booming kan ternyata adalah yang diproduksi oleh Steve Jobs, bukan yang diproduksi oleh China. Itu disebabkan oleh karena communication skill Steve Jobs ketika dia mempresentasikan iPhone sebetulnya. Bagaimana dia mengkomunikasikan, bukan dia jualan feature dari iPhone, tapi dia mengkomunikasikan orang-orang tuh pengen apa sih, dan itu bisa diatasi oleh iPhone sebetulnya. Jadi communication skill itu matter more than the product itself. Nah, yang terakhir itu adalah sebenarnya connect better. Jadi di dunia kerja itu beda dengan dunia kuliah. Kalian mungkin dunia kuliah, kalian untuk dapat IP 4, kalian bisa fokus belajar, kurung diri di kamar, kunci kamar, 1 minggu nggak keluar, that's it. IP 4 kalian lulus dengan luar biasa, summa cum laude. Tapi dunia kerja itu nggak bisa sih. Kalian kalau kunci di kamar ya kalian akan stuck di posisi yang sama selama 10 tahun, let's say. Jadi dunia kerja itu penting untuk bangun network, penting untuk keluar kenalan dengan orang baru, bangun network, dengar kira-kira orang ini butuhnya apa. Sehingga ketika kalian komunikasi tadi, itu kalian bisa berkomunikasi dengan bahasa yang relevan lah dengan mereka. Dan ketika ada opportunity, kalau orang itu nggak kenal dengan kalian, ya opportunity itu nggak akan sampai sih ke kalian. Jadi bangun network itu penting. Jadi to summarize, 3 hal tadi itu do better, look better, dan connect better. Siap, mantap, ini lengkap banget nih. Dan juga Connect Better itu bisa salah satunya platformnya adalah YIPA TW ini. Benar kan ya? Ini di mana satu platform kita menyediakan platform untuk connect antara para profesional di sini. Nah, oke, mungkin nih pertanyaan yang sama saya lemparkan ke Hans, tapi mungkin kita jawabnya singkat aja karena waktu saya sudah mulai habis di sini. Oke, kalau kita lebih ke ngomong gimana sih kok adaptasi aja. Nah, untuk kita kok graduate baru masuk dunia kerja kan masih bingung, apalagi Taiwan mungkin kayak agak ya awkward aja. Nah ya udah, kalau aku sih bisa kasih saran teman-teman ketika kalian masuk itu harus jadi Mr. Yes. Apapun yang kalian memang bisa, apapun yang kalian bisa lakuin, ya kalian kerjain aja. Karena kalian masih belum punya peluang untuk bilang enggak. Kan nggak mungkin dong. Masih dikasih kerjaan terus bilang nggak mau kerjain, nggak mungkin gitu. Tapi kalau emang kamu bisa kerjain, ada kemungkinan untuk itu ya kalian kerjain sebaik mungkin. Habis itu tadi sama kayak yang Frankie, beda sama di sekolah kita cuma tunggu PR baru kerjain. Nah kalau kita kerja enggak, selain dikasih kerjaan sama manajer, kita ada mau ide apa, bisa buat apa lagi gitu, yang searah sama tujuan sekarang tujuan dari tim kita, perusahaan sekarang yang ingin dicapai kayak gitu. Nah habis itu kalau kalian udah bisa membuat bisa dibilang kelas kalian sendiri, area kalian sendiri kayak gimana di kantor. Nah, teman-teman yang lain juga bisa lihat, oh kamu bisanya di bidang apa. Jadi yang lain kenal kalian, kalian juga kenal mereka. Jadi teamwork-nya bisa terjalin. Oke, mantap. Thank you banget tambahan dari Hans nih. Ini waktu saya sudah mulai habis nih. Kita mungkin kirim reaction dulu sebentar untuk 2 speaker kita yang luar biasa hari ini, yang udah memberikan insight-insight kita gimana kita cari kerja, gimana kita bisa dapat kerja, gimana CV yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya mau lanjutin ke pertanyaan yang saya dapat dari kolom chat. Di sini saya dapetin 2 pertanyaan nih. Mungkin pertanyaan pertama dulu yang saya mau nanyakan nih. Tadi kan kita ngomongin tentang internship nih. Internship itu penting dan lain sebagainya nih. Ini kayaknya teman kita namanya Johan. Dia ini sekarang mungkin lagi cari internship sepertinya. Ini kalau saya nangkapnya ya. Nah, dia tanya seperti ini. Kalau mau cari informasi tentang internship, biasanya dari mana? Nah, kalau misalkan dari internet, itu biasanya di website mana? Terutama di Taiwan.
Nah, ini mungkin Hans silahkan bisa share sedikit kalau misalkan ini ada info nggak? Kalau Taiwan sih memang ada 3 platform utama, secara website atau aplikasi 104, 111, satunya 4 kali, sama Yes123. Ini kebanyakan sih 3 ini yang dipakai sama perusahaan Taiwan. Terus ke belakangan ini juga perusahaan banyak yang pakai LinkedIn. LinkedIn Taiwan juga udah mulai berkembang. Jadi kebanyakan sih di sini. Ya selain sama website perusahaan itu sendiri, kebanyakan ada di 4 ini. Oke, ini thank you banget nih. Kalau mungkin Frankie bisa sedikit share kalau di Indo gimana? Mau cari internship biasanya lari kemana nih? Ya kalau di Indo ya pengalamanku biasanya sih biasanya sih aku searching dulu perusahaan besar yang kita mau apply. Jadi kita mau internship di mana sih? Misalnya let's say aku tertarik di programming, let's say aku searching dari websitenya Google, Facebook atau Amazon, let's say perusahaan-perusahaan besar sih. Soalnya kalau dari pengalamanku sih website-website yang lowongan kerja misalnya kayak Jobstreet itu biasanya lebih banyak dipakai untuk mencari lowongan yang mass recruitment lah, lowongan yang bukan profesional, jadi lebih kayak operator, let's say salesman. Biasanya kalau yang profesional itu lebih banyak dari LinkedIn atau perusahaannya itu publish di website-nya langsung biasanya. Oke, ini sedikit berbeda berarti ya, yang di Taiwan sama di Indonesia. Jadi kalau di Taiwan lebih pakai platform seperti tadi 104, 111, LinkedIn, dan sebagainya. Kalau misalnya di Indonesia lebih ke arah ke website perusahaannya. Dan LinkedIn. Dan LinkedIn juga ya, LinkedIn juga dipakai. Oke, ini menarik nih perbedaan dari Indonesia Taiwan. Ntar mungkin kita, kalau misalnya ada waktu, saya mau sedikit singgung lagi tentang perbedaan Indonesia dan Taiwan. Nah, kalau misalkan gimana sih behavior apply job di Taiwan nih? Nah, itu seperti tadi mungkin kayaknya udah dijawab, tapi ini tadi internship. Kalau misalkan kerja full time, itu biasanya apply-nya di lewat platform seperti tadi juga, atau direct ke perusahaannya nih? Hans mungkin sedikit sharing. Kurang lebih juga sama, tapi kalian juga harus kalau di bidang misal startup company atau company yang masih kecil, itu kalian juga harus hati-hati. Mungkin company-nya mau, tapi company-nya nggak bisa bantu kalian urus visa kerja karena poin di company itu sendiri kurang, atau malah itu kuota dari company itu sendiri nggak cukup. Jadi kadang ada kendala di bidang ini sih, tapi kalau untuk platform kurang lebih caranya sama. Oke, ini kalau misalnya dari Indonesia, gimana Frankie? Ya kalau dari Indonesia sih sebetulnya sama sih, tergantung posisinya ya. Jadi kalian mau apply di posisi yang levelnya profesional atau misalnya levelnya kurang profesional, let's say. Karena dari pengalaman ketika di talent acquisition, emang kita channel yang kita pakai beda sih. Karena ya let's say kalau kita buka booth lah ya di Dinas Tenaga Kerja, biasanya kita lebih buka booth untuk posisi-posisi sales atau operator. Karena yang pendaftarnya biasanya juga di level itu biasanya. Kalau kita biasanya pasang poster, let's say manajemen trainee atau graduate trainee pakai bahasa Inggris, mereka sudah nggak paham artinya. Ada yang tanya, ini artinya apa ya? Itu ya sudah nggak relevan lah. Jadi kalau misalnya posisinya nggak profesional, biasanya lebih baik di LinkedIn atau di website perusahaannya biasanya. Oke, noted. Thank you banget nih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, tambahan dari Peter nih. Ini sepertinya juga pertanyaan yang sangat menarik. Jika tidak bisa berbahasa Mandarin, apakah bisa diterima kerja di Taiwan? Nah, ini saya bantu jawab dulu. Saya nggak bisa Mandarin waktu awal kerja, itu bisa diterima. Tapi gimana tips and trick supaya persyaratan poin untuk work permit bisa dipenuhi dengan mudah? Terutama buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Mandarin. Ini kayak pertanyaan yang mau jurus ke Hans nih. Ini gimana nih Hans? Sebenarnya untuk masa work permit itu poinnya harus minimal 70. Nah, 70 ini nggak susah kok buat dilewatin. Kalau lulus S1 dapat 10, kalau lulus S2 dapat 20. Bilanglah kok teman-teman lulus S1 doang 10 nih. Nah, ya udah habis itu bisa bahasa asing. Nah, Inggris lah bilanglah 10. Mandarin kalau nggak ada hal yang sertifikat bisa buktiin, nggak mau dihitung kan Mandarinnya, ya udah lewat dulu. Habis itu kemampuan bahasa asing lagi, satu lagi bahasa Indo. Bagi orang Indonesia masih dihitung bahasa asing. Terus pernah hidup di luar, itu 10 lagi. Nah, ya udah 40 kan. Nah, masih ada 30. Gaji lihat range dulu. Benar paling kecil dapat 10. Nah, habis itu masih ada 20 lagi. 20 ini mungkin aku sih pakai bahasa, tapi kalau nggak ada bahasa mungkin ya ada poin-poin yang lain. Ini mau dicari di internet detailnya, tapi kurang lebih 70 ini nggak terlalu susah untuk dilewatin. Karena kan tadi 50 aja udah lewat, tinggal cari 20 lagi. Mungkin teman-teman bisa lewatnya dipakai sertifikat apa.
Sip. Ini pertanyaannya saya nggak bisa lempar ke Frankie karena cukup nggak kayaknya bingung untuk jawabnya. Nah, ini mungkin saya sedikit tambahin juga dari Hans tadi. Itu kalau saya nggak salah, misalkan kita kelas Mandarin di kampus, kelas Mandarin gratis itu biasanya banyak kan kampus offer Mandarin gratis, itu juga bisa dihitung sebagai poin. Nah, jadi jangan lupa, saya jangan sia-siakan kesempatan untuk ambil kelas Mandarin gratis dan itu bisa dapat poin. Nah, oke, ini kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh silakan banget kirim di kolom chat. Sambil nunggu teman-teman ada pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya saya mau nanya juga pertanyaan yang cukup menarik. Ini gimana sih outlook-nya kita sebagai foreigner, dari sudut pandangnya HR terutama ya, sebagai foreigner itu kerja di Taiwan. Apakah kita bisa survive atau misalnya kita bisa dapat hal-hal seperti yang didapatkan oleh orang lokal? Atau mungkin seperti promosi dan sebagainya? Atau ada batasannya nggak sih? Batasan sih nggak ada. Jadi bilang ya apapun itu ya boleh-boleh aja. Bisa dibilang sama lah. Selain di bidang administrasi kan harus bisa kerja gitu-gitu. Tapi pertanyaan lain nggak ada. Cuma apa yang kita kerjain, ya kita nggak bisa menuntut sama yang dikerjain sama orang lokal. Kalau kita dituntut pun kita juga sedang setengah mati. Karena memang itu porsi kita. Nah, itu perusahaan pasti udah ada sediain kenapa mau cari orang asing. Nah, kamu ya udah kerjain yang memang kamu bisa di dunia itu gitu. Gak usah menuntut kok nggak sama kayak yang lain, kamu ingin disamain. Bahkan aku ada banyak hal yang administrasi aku nggak mau kerjain, nggak bisa kerjain juga gitu. Yang kerjain itu teman-teman yang lain. Oke, berarti ibaratnya kalau kita scope kerjaannya kita bakal berbeda dengan orang Taiwan biasanya ya. Nah, oke, kalau gitu pertanyaan nih, saya sambil nunggu ada pertanyaan lagi dikirim ke kolom chat. Saya mau ada pertanyaan juga untuk Frankie nih. Kan Frankie ini ngurusin bagian promosi salah satunya atau employee benefit. Nah, biasanya sih gimana sih gambaran umum orang itu bisa dapat promosi selain dari ngejar dari Key Performance Index atau KPI? Jadi sebetulnya sih nggak ada guideline khusus ya terkait promosi. Soalnya saya pernah lihat ada orang yang 6 bulan sudah promosi, ada juga yang 2 tahun sampai 3 tahun baru dapat promosi. Jadi kembali ada dua faktor, yaitu opportunity dan kesiapan teman-teman. Jadi kalau bicara opportunity itu hoki-hokian lah ya, itu juga bergantung dengan atasan kalian sebetulnya. Ada orang yang hoki dapat atasan yang emang care dengan karir timnya. Ada orang yang mungkin dapat atasan yang kurang care, dan itu nggak bisa kita kontrol sih. Maksudnya ya dia atasan kita juga, dan kadang-kadang kita nggak bisa milih atasan. It's the way how a professional work done actually. Jadi ya yang bisa kita prepare tuh yang internal faktor kita lah, terkait kesiapan kita tadi untuk mendapatkan promosi. Nah, yang paling penting sih biasanya performance itu salah satu indikator. Tapi aku juga pernah dengar sih, salah satu head of function juga pernah, salah satu head of department juga pernah, nggak semerta-merta performance itu salah satu hal key yang jadi faktor promosi. Karena gini, tergantung posisi dari teman-teman. Let's say misalnya teman-teman tuh jalurnya itu adalah spesialis. Di dunia kerja itu kita dengar ada 2 jalur karir path, spesialis dan generalis. Spesialis itu contohnya misalnya teman-teman di bagian research and development, programmer, teman-teman karir path-nya kalau berani jadi spesialis mungkin jadi senior programmer. Tapi sayangnya di dunia kerja biasanya senior itu sudah mentok sih. Let's say kalau aku pernah dengar di Google tuh levelnya belum sampai ke level manajemen lah, maksudnya mentok di sekitar level agak bawah. Karena ya levelnya nggak bisa manage orang karena spesialis. Tapi posisi yang kedua itu generalis. Generalis itu mungkin nggak seperti spesialis yang paham deep satu expert gitu, tapi dia paham banyak hal, dan dia biasanya responsibility-nya lebih manage orang. Nah, untuk role yang generalis ini biasanya kadang-kadang sih performance nggak full performance, pokoknya mid performance, tapi dia punya kapabilitas untuk manage orang, punya wibawa, punya kapabilitas untuk influencing orang, itu juga diperlukan. Jadi nggak melulu misalnya ratingnya full, tapi ternyata dibenci oleh teman-temannya karena orangnya misalnya sombong atau orang-orangnya nggak suka bantu orang lain. Itu juga akan susah teman-teman untuk dipromosi, karena ya gimana nih teman-teman dipromosi punya timnya nggak support, akhirnya objektif nggak terpenuhi, itu juga susah sih. Jadi faktor hubungan dengan kolega kerja teman-teman itu juga penting untuk dijaga lah. Kalau dunia kerja itu fokus kita itu biasanya lebih banyak bangun teman instead of bangun musuh lah. Jadi fokus kita sih lebih baik bangun solusi lah, karena ya kita bisa sadari dunia kerja kadang-kadang ada yang stres, kadang-kadang jawabnya nggak enak ya. Dunia kerja sih kita nggak bisa lah saling dendam-dendam, masih permasalahkan hal yang lalu. Fokusnya lebih banyak kita gimana sih kita bisa maksudnya move forward. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau pandanganku.
Oke, thank you banget nih. Ini Hans kayaknya saya nggak bisa sempat nanya ke Hans juga. Ini kali ini saya ada pertanyaan, soalnya ada pertanyaan tambahan lagi nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari sesi yang sekarang. Ntar kita masuk ke sesi 2, di mana saya bakal undang satu teman lagi. Nah, ini pertanyaan dari Justin. Ini pertanyaan bagus banget juga. Apakah ada syarat-syarat tertentu supaya bisa mendapatkan pekerjaan di Taiwan? Seperti pengalaman kerja, internship, dan kawan-kawannya. Ya, Hans, silakan. Kayaknya nggak cuma spesial di Taiwan ya. Ya kalau tadi aku udah bilang bukan masalah Taiwan dan bukan Taiwan, tapi ya lebih ke skill kamu sama lawan kerja ini ada relate nggak? Kamu cocok nggak? Kan sebenarnya cari jodoh nih, cocok apa nggak? Kalau nggak cocok juga dipaksa-paksain juga percuma. Emang cari kerja itu masalah, tapi ketika kamu udah diterima kerja, masalah itu sebenarnya baru dimulai. Jadi jangan lupa cari kerja itu bukan masalah utama. Oke, ini jawabannya singkat, padat, dan jelas nih. Bagus banget. Ini Frankie mungkin mau nambahin sedikit. Kalau dari pengalamanku ya, syarat-syarat tertentu mendapatkan pekerjaan di Taiwan, itu dulu sih kalau aku lihat dari teman-temanku juga yang apply ya, apply kerja di Taiwan sih, memang kenyataannya kalau kita nggak bisa bahasa Mandarin itu cukup susah kalau dari pengalamanku ya. Aku tanya-tanya temanku, mereka biasanya kalau mereka share ke aku, kadang-kadang sehari bisa apply cukup banyak lah, cukup banyak perusahaan karena keterbatasan bahasa Mandarin. Jadi kelihatannya bahasa Mandarin itu cukup perlu kalau teman-teman terutama mau kerja di Taiwan, karena kalau nggak bisa kerja bahasa Mandarin, aku lihat teman-temanku yang bekerja di Taiwan yang memang punya limitasi dalam bahasa Mandarin, biasanya posisinya adalah either engineering, jadi yang spesifik banget, yang mungkin orang Taiwan kurang bisa, tapi kita harus expert dari misalnya elektronik misalnya, kita harus expert banget di bidang elektronik, atau dalam programming, atau kedua itu kalau nggak gitu perusahaannya itu perusahaan multinasional yang salesnya itu merambah ke negara lain, jadi dia perlu orang yang bisa bahasa Inggris instead of bahasa Mandarin, karena dia jualannya pegang market regional, let's say. Atau ada juga yang temenku itu karena perusahaannya mau expand ke Indonesia, jadi setelah dia mungkin di Taiwan let's say 6 bulan 1 tahun, dia dikirim ke Indonesia untuk buka cabang di Indonesia, jadi seperti CEO-nya lah di Indonesia. Jadi hanya posisi-posisi tertentu yang bisa seperti itu, dan itu cukup minim jumlahnya sih. Jadi kalau aku lihat sih mungkin bahasa Mandarin itu cukup penting sih kalau kalian mau cari kerja di Taiwan. Oke, berarti ini lebih ke arah bahasa itu kuncinya. Nah, karena seperti yang tadi disebutin juga, itu komunikasi adalah salah satu poin penting waktu kita kerja. Nah, ini mungkin bahasa juga salah satu poin pentingnya. Nah, oke. Ini karena waktunya udah habis, seperti yang tadi saya sempat singgung, waktu saya udah habis dengan ngobrol kita bertiga di sini, saya bakal invite satu teman lagi. Nah, ini, tapi sebelum saya invite nih, kita mungkin share reaction lagi kali ya, tepuk tangan untuk dua speaker yang tadi luar biasa. Ini saya mintahan sama Frankie tetap stay di sini. Saya mau invite teman saya satu lagi. Nah, dia ini share sedikit tentang pengalaman dia proses cari kerja di Taiwan. Sampai sekarang dia kerja di Micron. Micron itu adalah salah satu perusahaan semiconductor atau perusahaan IT bisa saya katakan yang paling besar di Taiwan. Salah satu yang paling besar. Nah, ini langsung saja saya panggil dia, Robi. Silakan. Halo Robi, apa kabar? Halo Andri. Ya, oke Rob. Ini kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Nih Robi, coba mungkin bisa share sedikit tentang diri sendiri, kayak pengenalan sebentar. Oke, jadi sebelumnya mungkin aku thanks ya udah diundang jadi speaker di sini, sekalian juga bakal share pengalaman kerjaku di Taiwan. Jadi ini aku bakal short introduction. Namaku Robi. Jadi dulu backgroundku dulunya S1 di Universitas Surabaya, jurusan Teknik Manufaktur. Habis itu aku lanjut S2 ambil di Taiwan. Pada saat itu di NUST, jurusan Mechanical Engineering gitu. Jadi sekarang aku bekerja di perusahaan semiconductor di Taiwan sebagai manufacturing engineer. Jadi di sini aku ada kerjaan lebih banyak mengarah ke cost down sama qualified second source parts gitu sih. Oke, ini mantap banget nih. Kita kedatangan satu orang speaker lagi. Mungkin Robi saya mau sedikit tanya-tanya ke Robi tentang gimana sih pengalaman cari kerja waktu di Taiwan nih. Waktu dulu awal-awal cari kerja, itu ingat nggak berapa lama proses cari kerjanya? Sorry, sebelum saya nanya itu, sekarang udah kerja di Micron berapa lama, Rob? Oke, kalau sekarang mungkin ada 2,5 tahun ya. Jadi kira-kira berapa lama waktu cari kerja ya? Agak lupa ingat sih sebetulnya. Jadi waktu itu dulu jadi habis graduate, habis gitu kira-kira mungkin 4 bulan ya. Setelah graduate aku dapat kerjaan yang sekarang ini.
Nah itu pasti apply beberapa perusahaan kan ya. Ada ingat nggak berapa kali interview? Selain Iya, betul. ada beberapa perusahaan lagi gitu. Oke, oke. Ya, kalau yang apply berapa banyak perusahaan, kapan hari itu sebetulnya pas aku graduate, kebetulan ada kayak job fair gitu di kampusku, di NQST. Nah, di sana itu kan ada banyak perusahaan tuh. Jadi aku ya coba nge-apply, ada kayak kira-kira ada 10 perusahaan sih yang aku ada nge-apply gitu. Sama aku interest di sana, jadi aku drop CV-ku di perusahaan itu. Dan itu berapa banyak ini panggil interview? Berapa banyak? Kira-kira mungkin ada 6 ya kemungkinan. 6. Nah dari 6 interview ini ada pengalaman berharga nggak? Jadi ada pelajaran nggak dipetik dari 6 interview yang sudah diambil nih? Jadi biar teman-teman di sini nggak mengulang kesalahan yang sama nih misalkan. Oke, kalau misalnya dariku pengalaman berharga mungkin lebih mengarah ke banyak dapat interview itu, kira-kira tahu nih flow-nya itu gimana sih, kayak misalnya pertanyaan yang sering dipertanyakan. Soalnya aku jujur aja, aku S1, habis gitu aku S2 di sini, dan aku belum pernah kayak interview kerja sebelumnya. Jadi aku interview kerja ya waktu di Taiwan ini, dan itu ya termasuk ya good experience lah. Jadi aku bakal tahu pertanyaan yang sering dipertanyakan di sini kayak dari segi perkenalan diri, terus ya betul yang kayak tadi kenapa milih kerjaan ini sama goal 5 tahun ke depan, ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah itu berarti pertanyaan-pertanyaan yang paling sering keluar nih. Ini kalau misalnya dari HR nih, sudut pandang HR nih, biasanya pengalaman berharga apa yang dapat dari interview? Apa pernah waktu pengalaman interview kemarin dapat pengalaman berharga apa nih Hans? Udah open mic nih, silakan Hans. Oh, pengalaman berharga sebenarnya ada beberapa orang yang ceritanya menarik sih. Jadi dari mungkin pengalaman mereka liburan, apa yang kehidupan sehari-hari itu, oh bisa gambarin ini orang kayak gimana, bekerja keras atau kreatif, itu juga pengaruh banget. Makanya interview itu kalau aku bilang CV itu kayak kamu punya tiket 50%, bilang kayak tiketnya anak-anak tuh yang pagi yang setengah harga. Nah kalau interview itu kamu ntar berdasarkan interview, oh kamu dapat tiket yang lansia, mungkin yang harganya 80%. Nah, ketika kamu interview itu lewat, nah kamu bisa dapat tiket yang full yang champion punya. Nah, itu ntar kamu ya udah, kamu udah dapat tiket full kan, ya udah welcome tinggal masuk kontrak ya. Mantap banget nih. Lanjutnya nih Frankie, mungkin mau tambahin juga sedikit. Ya, jadi kalau aku sih pengalaman berharga ya pada saat interview ya. Macam-macam sih sebenarnya ya. Karena ya Pak kandidat punya pengalaman yang berbeda ya. Aku juga pernah interview kandidat yang kandidat di pedalaman, karena pada saat itu kita cari posisi yang cukup di pedalaman itu juga cukup unik sih. Dia share yang menurutku unik itu adalah karena dia kan apply di posisi yang cukup tough, yaitu sales untuk daerah-daerah pedalaman, dan ternyata dia itu bisa menjelaskan bahwa dia itu punya pengalaman menjual produk yang sama di daerah yang cukup sulit. Dan kita kan tanya nih, kita penasaran gimana sih kamu approach daerah itu. Daerah itu kan cukup sulit, daerah yang banyak premannya, daerah yang masih terbelakang, daerah yang masih pelosok. Jadi cukup bahaya lah kalau kita bilang itu. Dan dia cerita, kalau saya sih Pak, strategi saya sih, saya akan dekati dulu orang-orang yang punya influence tinggi di sana. Jadi seperti kepala desanya, orang-orang influencer lah di sana. Jadi orang-orang yang seperti ulamanya di sana, orang-orang yang punya kedudukan di sana. Nah, setelah saya dapat hatinya mereka, itu cukup mudah katanya dia untuk masuk ke daerah itu untuk bisa mempromosikan produk perusahaan. Nah, dari dia share tuh, wah, jadi kita tahu ternyata orang ini cukup cerdik bagaimana dia mengatasi permasalahan, which is harus jual produk di daerah yang cukup sulit, tapi dia bisa memecahkannya out of the box. Dia nggak hanya push jualan, tapi dia lihat nih gimana sih bisa masuk, siapa sih yang influence daerah-daerah tersebut untuk menerima dia lah, pengambil keputusannya. Jadi dari sana itu sebetulnya memperbesar chance itu orang itu untuk diterima. Orang itu masuk sih akhirnya ke dalam tahap selanjutnya dalam proses rekrutmen kita. Karena ya experience yang unik yang dia punya tepatnya. Oke, ini tadi sempat singgung-singgung tahapan kerja nih, tahapan seleksi lah ya kita ngomongnya. Ini Robi ada sedikit share, mungkin bisa sedikit share di Micron itu dulu waktu masuk tahapan kerjanya, tahapan seleksinya gimana? Oke, jadi aku di sini tahapan-tahapan kerja ya. Jadi kalau misalnya di Micron kapan hari, ya itu sih aku kapan hari ngadiri job fair. Jadi di sana ada kebetulan langsung ada open, di sana langsung
dari SR-nya kayak di screening gitu dulu, habis gitu setelah itu ada langsung dipertemukan sama hiring manager-nya gitu. Setelah itu hiring manager-nya ada kasih beberapa pertanyaan, terus habis gitu dia juga jelasin apa namanya, job role-mu itu di sini itu gimana, habis gitu oh kira-kira kamu bakal ada interest atau enggak di sini gitu. Jadi kebetulan setelah ada dapat dari hiring manager itu, habis gitu udah langsung lanjut next step sih, langsung ada dapat offer-nya gitu. Oh, interviewnya sekali atau 2 kali waktu itu, Rob? 2 kali sih, jadi sama HR di screening dulu, habis gitu sama hiring manager. Gitu. Oke, siap. Ini kalau dari Hans nih, mungkin ada sedikit ini waktu di CTBC gimana? Kalau di Taiwan kebanyakan sih lawan kerja itu lebih di program. Jadi kalau program kayak MA, IELTS yang udah bilang itu pendaftarannya dimulai dari bulan 3, kebanyakan bulan 2, bulan 3. Makanya banyak job fair itu di bulan itu. Nah, untuk saat ini prosesnya udah lewat. Kan kalau program seleksinya bakal banyak banget tuh. Masih interview ini, terus buat presentasi, ujian, apa gitu-gitu. Sampai akhirnya bisa apply itu di bulan 7. Tapi proses ini semua udah lewat. Sekarang tinggal proses apply doang kalau berangkat tahun ini. Nah, yang satu lagi itu kalau yang lawan kerja yang biasa, yang general. Nah, itu kamu bakal langsung interview ke manajer yang bakal pakai kamu, bilanglah kayak gitu. Jadi ini bos kamu ke depannya. Kalau kan udah ada dia ada koneksi, suka sama suka nih, bilanglah ya udah ya pasti dapat. Gitu. Lebih simpel sih kalau di Taiwan, udah yang prosedur yang psikologi apa gitu udah nggak ada semua. Oke, valid banget nih. Kalau di Indo, apa masih ada pakai tes-tes gitu? Ini Frankie mungkin bisa share sedikit kalau di Indo gimana bedanya dengan di Taiwan? Masih mute. Ya, jadi kalau di Indo sih sebenarnya tergantung posisinya. Jadi kalau misalnya posisinya kita untuk buka untuk yang mass recruitment, biasanya kita ada tes-tes yang kita gunakan, baik itu online test, psikotes, English test, atau numerical test, untuk membantu seleksi kandidat. Karena kadang-kadang untuk certain position kita bisa dapat 10.000 aplikan. Dan kita nggak mungkin baca kayak CV dari 10.000 aplikan. Kita perlu select mereka hingga kayak jadi let's say ratusan atau mungkin puluhan bahkan. Jadi kita otomatis perlu kayak pakai tes-tes gitu untuk lihat, untuk membantu screening lah. Jadi dari tes itu biasanya kita ambil kayak benchmark skornya, threshold skornya berapa yang kita ambil yang tertinggi, terus masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tergantung posisi yang di-apply, apakah posisi itu memang perlu project, tim, atau collaboration, atau enggak. Kalau memang posisi itu perlu kayak collaboration yang cukup tinggi, biasanya tahap selanjutnya itu kayak fokus group discussion, jadi atau mungkin seperti grup diskusi. Kalau teman-teman pernah tahu di beberapa perusahaan. Jadi biasanya di sana kalian dikasih seperti case untuk kelompok, di mana kalian dikasih waktu untuk baca, terus diskusikan dengan tim kalian. Biasanya case-nya ya kalau misalnya terkait penjualan, gimana sih kalian strategi kalian untuk launching produk baru atau menaikkan penjualan yang sedang turun misalnya. Nah, setelah kalian diskusi, nanti sambil diskusi itu biasanya para asesornya ada berapa, langsung mengamati kalian. Selama diskusi ini, biasanya kita langsung nilai, teman-teman ini aktif atau enggak. Terus kalau diskusi, karena kan ini tujuannya fokus group discussion, ada grupnya dong, diskusinya dominan atau enggak. Jadi mendominasi, sehingga yang lain nggak bisa kasih pendapat, let's say. Atau dia bisa memfasilitasi diskusi, jadi semua bisa dikasih pendapat, tapi dia juga bisa mengarahkan, oke, yang mau kita lakukan apa? Karena kan mungkin pendapat orang beda-beda, jadi bisa jadi fasilitator. Biasanya kita sambil assess di sana, orangnya aktif, banyak bicara atau enggak, atau pasif. Nah, kita lihat. Nah, setelah itu, biasanya kalau posisinya lebih ke analytical, mungkin nggak perlu banyak collaboration dengan orang lain. Biasanya kita pakai itu nggak fokus group discussion, tapi lebih ke business case presentation. Jadi, let's say, kalian daftar ke posisi teks misalnya. Nah, otomatis kita kasih business case terkait pajak nih. Kalian bisa ngitung nggak pajak dengan betul. Terus kalau ada kasus, misalnya pajak perusahaan atau pajak personal, gimana kalian mengatasinya, atau kalau ada peraturan perpajakan yang baru, gimana kalian mengatasinya, atau kalian kalau daftar ke posisi HR seperti saya, misalnya ketika Indonesia launching BPJS 2 atau 3 tahun yang lalu, gimana perusahaan akan integrasi maksudnya dengan BPJS tersebut. Business case-nya bisa semacam-macam seperti itu untuk menilai analisa kalian. Nah,
biasanya ada juga perusahaan, misalnya kayak konsultan ya, kayak McKinsey atau let's say BCG, biasanya mereka bisnis case-nya cukup ketat, terutama untuk posisi-posisi yang bisnis development. Biasanya kalian dikasih bisnis case kayak kalau ada klien yang ingin meningkatkan penjualannya. Nah, itu biasanya mereka juga memberikan kalian waktu untuk kalian bisa bertanya. Biasanya mereka sudah assess nih, orang ini kalau mengajukan pertanyaan itu relevan atau enggak. Terus hal yang penting sudah ditanyakan atau enggak. Karena di beberapa perusahaan, misalnya konsultan terutama, itu mengajukan pertanyaan itu sangat penting. Karena aku pernah dengar temanku yang kerja di konsultan, mereka itu kerjanya keliling tiap negara. Satu hari bisa ada di 3 negara yang berbeda tepatnya. Dan mereka cuma bisa ketemu klien, let's say 1 jam atau 2 jam. Jadi mereka harus pakai 1 jam atau 2 jam itu harus paham kebutuhan klien itu apa. Sehingga jangan sampai nanti kasih solusi terus nggak nyambung. Akhirnya menghabiskan waktu dengan sia-sia. Waktunya klien terbuang, waktu kalian juga terbuang. Kalian nggak punya waktu lama-lama masalahnya. Tiap hari naik pesawat masalahnya. Itu juga penting sih mengajukan pertanyaan, terutama untuk di perusahaan-perusahaan konsultan seperti itu. Selanjutnya, biasanya setelah kalian lolos kayak FGD, BCP, biasanya interview. Interview ini tergantung dari perusahaannya ya. Ada yang interview HR dan interview usernya digabung, ada yang dipisah seperti tadi Robby misalnya dipisah. Itu tergantung apakah untuk mempercepat aja biasanya. Kalau proses rekrutmennya udah cukup panjang, biasanya digabung langsung barengan. Tapi kalau masih ada waktu, biasanya akan dipisah sih interview HR dan interview hiring manajernya. Biasanya ini untuk lebih gali lebih dalam terkait behavior kalian orangnya seperti apa, experience kalian, untuk gali lebih dalam. Jadi untuk tahu yang di CV ini beneran nggak atau asal tulis ini. Tulisnya expert tapi ternyata baru belajar misalnya. Nah, yang selanjutnya kalau di Indonesia sih ada medical check up. Jadi setelah kalian lolos semua, oke mau diterima, perlu menjalani medical check up dulu untuk cek kondisi kalian, apakah mengganggu kerja atau enggak. Dan yang terakhir pasti offering sih. Jadi kalian di offering gaji, cocok atau enggak, di offering gaji, benefit-benefit yang lain. Kalau sudah cocok, nah kalian bisa masuk ke perusahaannya. Oke, ini thank you banget, detail banget nih. Jadi kalau di Indo, mungkin sum up sedikit, tadi di Indo berarti biasanya bisa ada screening dulu, setelah itu interview, baru medical check up, dan juga offering. Kalau di Taiwan, kebanyakan screeningnya langsung secara otomatis, oleh HR, lalu interview user atau interview hiring manager tadi. Oke, ini mantap banget nih. Terus saya punya pertanyaan lagi yang cukup penting, yang mungkin banyak yang bertanya juga nih. Proses visa kerja. Nah, ini Robby, dulu waktu masuk kerja itu visa kerjanya gimana, Rob? Oke, kalau misalnya proses visa kerja di sini kurang lebih termasuk nggak sulit sih untuk pengurusannya. Jadi kapan hari waktu itu dapat notice of offer, terus habis itu SR biasanya udah kasih kayak dokumen-dokumen atau berkas apa yang perlu dipersiapkan. Jadi kita tinggal ngikutin aja yang SR bilang itu berkas apa yang perlu dipersiapkan, misalnya kayak paspor, ARC, NHI, sama ada perlu medical check up gitu sih. Jadi setelah itu berkas-berkas sudah selesai, kita persiapkan, kita kirim ke SR lagi, biasanya SR bakal ada buat bantu untuk apply ke work permit-nya gitu sih. Oke, thank you banget nih. Kalau Hans nih, kayaknya Hans juga tahu tentang visa kerja. Silakan Hans. Nah, tadi kan kalau udah panggil interview, biasa sih memang perusahaan bakal kasih kamu offer. Nah, offer kamu udah tanda tangan, udah jelas kapan masuknya apa gitu semua. Nah, offer itu perusahaan bakal urus buat visa kerjanya. Nah, kamu bakal diminta berkas kayak yang dibilang Robby. Nah, berkas-berkas itu buat buktiin kalau poin kamu itu cukup. Kalau untuk kita di Taiwan ada cara buat visa kerja untuk berupa poin buat yang pelajar-pelajar yang kuliah di Taiwan. Yang satu lagi itu profesional. Nah, yang profesional itu kan manajer-manajer kelas atas, karena ini ada masalah pengalaman kerja, sama background pendidikan, sama masalah gaji juga. Tapi untuk kita lebih banyak di poin ini, atau di bidang 70. Buat proses ini bakal dikirim ke Tungbu, ke bagian tenaga kerja. Itu kalau prosesnya online 7 hari kerja, kalau perusahaan lewat offline itu 12 hari kerja, tapi juga mau lewat dulu dari administrasinya perusahaan juga. Jadi kurang lebih sih kasarannya sebulan lah baru bisa keluar. Nah, ketika udah keluar, nah kamu baru bisa ke perusahaan buat registrasi. Nah, kamu baru boleh kerja. Oke, thank you banget nih. Berarti kebanyakan kalau di sini visa kerja dibantu oleh perusahaan. Jadi teman-teman jangan takut. Nah, harus malahan. Jadi teman-teman jangan takut untuk apply kerjaan, ntar bingung visa kerjanya gimana. Jangan takut, karena pasti dibantu oleh perusahaan.
Nah, ini mungkin pertanyaan juga yang saya punya 2 pertanyaan penting sebelum kita nanya masuk ke kolom Q&A. Dan ini saya sedikit minta maaf karena kita bakal agak sedikit molor, mungkin sekitar 10-15 menit. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini adalah common problem di lingkungan kerja di Taiwan terutama. Ini Robi mungkin bisa share sedikit Oke. tentang common problemnya. Ya. Oke. Jadi waktu common problem itu lebih banyak ke language barrier ya sebetulnya. Jadi waktu itu aku juga di Indonesia, sama kayak Andri bilang, kita dari Surabaya ini biasanya kurang bisa bahasa Mandarin sih. Jadi aku dulu waktu apply S2 gitu juga, kira-kira cobalah sekalian di Taiwan kita sekalian belajar bahasa Mandarin. Jadi waktu itu aku ada pemikiran seperti itu juga. Jadi benar waktu datang ke sini sebetulnya ya juga sambil belajar juga bahasa. Jadi kalau untuk di workplace-nya juga kita tetap ada language barrier, tapi itu buat opportunity lah, buat kita berkembangin diri kita sendiri juga. Jadi tips-tipsnya lebih banyak sama coworking-nya kita, sama colleagues-nya kita tetap ngobrol sama mereka dalam pakai bahasa Mandarin gitu, simple. Mereka biasanya udah seneng kok. Kalau misalnya kita tetap kita ajak ngomong pakai bahasa Mandarin gitu sih. Ibaratnya yang penting berani mencoba ya untuk tackle masalah language barrier ini ya. Nah, oke, kalau Hans mungkin ada sedikit tambahan tips. Sama sih seperti yang dibilang Robi, jangan pernah takut. Aku juga dulu dari Taiwan mulai dari nol. Itu alasan kenapa habis itu SMA nganggur, nggak langsung kuliah, karena nggak bisa bahasa, nggak mau ke Taiwan, disuruh nggak mau. Nah, sama jangan pernah takut. Jadi aku cuma bisa kasih tips ke kalian, jangan pernah merasa kenyang, harus merasa lapar terus supaya kalian ingin berkembang terus. Dan karena kita juga masih muda, jadi jangan pernah takut gagal, karena kuota gagal kita masih banyak. Oke. Ini kata-kata quotes-nya bagus banget, kuota gagal kita masih banyak. Ini kalau Frankie mungkin sedikit tambahan, ada common problem terutama di waktu di Indo misalkan, ini posisinya di Indo. Ya, jadi kalau menurutku sih common problem dunia kerja ya. Kalau kalian teman-teman searching di internet pasti cukup banyak sih, mulai dari office politik dan macam-macam. Teman-teman akan bisa dapat lah banyak dari internet. Sebenarnya itu hal yang nyata sebenarnya, office politik itu hal yang nyata. Terus engage orang itu juga hal yang nyata, karena kan sebenarnya aku sharing networking di dunia kerja itu sangat penting. Jadi biasanya sih terutama buat teman-teman yang berada nanti apply-nya di posisi kayak manajemen trainee yang nanti mungkin difokuskan untuk ke arah manajemen yang akan posisinya sering pindah-pindah. Biasanya challenge yang paling sering dihadapi itu adalah networking dengan orang, karena mungkin kalian ketemu dengan rekan kerja kalian 3 bulan, setelah pindah lagi ke tempat yang lain, ketemu dengan orang yang baru, gimana kalian bisa bangun lagi relasi dari nol, karena kan orangnya baru lagi semua. Itu skill yang sebenarnya penting sih untuk kita pelajari sejak dari mulai kerja, sejak dari muda, gimana kita bisa engage dengan orang. Nah, kalau pengalamanku sih gimana aku bisa engage, biasanya sih aku selalu berusaha untuk nggak bikin kelompok lah di dunia kerja. Let's say aku misalnya pindah ke departemen yang baru, mau nggak mau kenyataannya adalah aku harus mulai banyak aktivitas dengan departemen yang baru. Jadi aku nggak bisa misalnya let's say ketika makan masih nimbrung dengan departemen yang lama. Ya boleh-boleh aja, nggak ada larangan. Tapi otomatis hubungan kalian dengan tim-tim kalian di departemen yang baru akan lebih lambat berkembangnya. Karena ya let's say ketika kegiatan yang informal kalian nggak ikut. Karena menurutku untuk bangun relasi itu lebih banyak di kegiatan informal instead of kegiatan formal seperti meeting atau terkait pekerjaan. Lebih banyak relasi itu dibangun ketika kalian makan siang bareng, ngobrol bareng, gosip bareng, kegiatan bareng, after office bareng, itu jauh lebih banyak. Jadi itu yang biasanya aku paksakan ke diriku. Ketika aku pindah ke satu posisi, selalu aku akan ikut dengan departemenku yang baru, ikut ambil andil lah. Baik itu kegiatan-kegiatan informal. Dan biasanya di dunia kerja sih orang-orang paham lah ya, maksudnya bukan sombong, karena kan ya kita juga perlu bangun relasi dengan, kita nggak bisa dengan itu aja seperti kayak di dunia akademik, fokusnya di let's say di geng misalnya, itu kan ada geng ya. Oke, ini thank you banget nih, Frankie. Ini tadi kayaknya saya dapat pertanyaan juga sebenarnya dari di kolom chat dengan pertanyaan yang jawabannya mirip dengan yang tadi Frankie ngomong kayaknya tentang adaptasi di lingkungan baru. Sepertinya mungkin sudah menjawab. Kalau misalnya belum, boleh silakan chat lagi ke saya yang tadi kirim pertanyaannya.
Karena namanya di sini user gitu aja, jadi saya nggak tahu namanya siapa. Boleh kirim nanti di chat ke saya kalau udah menjawab atau belum ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Robi dan juga Hans serta Frankie di sini dari saya. Ini gimana sih ekspektasi versus realita dari kerja di Taiwan? Ekspektasinya gimana, realitanya gimana? Mungkin Robi bisa share sedikit. Oke. Kalau ekspektasi sama realita ya. Jadi ekspektasi aku ya jujur aja kalau misalnya di sini di Micron ya termasuk udah lumayan sih. Jadi ekspektasiku udah termasuk terpenuhi. Jadi waktu itu aku S2 di sini, jadi ekspektasiku ya kayak waktu kayak di lab gitu sih. Jadi banyak juga kita bisa kerjasama dengan orang Taiwan dan juga ada banyak juga ada foreigner-nya juga. Jadi kita bisa collaborate together gitu sih. Dan aku rasa di Micron juga kita ada, aku rasa juga sama yang aku rasakan dulu waktu di lab gitu sih. Berarti ekspektasinya sesuai dengan realita. Mantap ini. Oke, ini kalau dari Hans gimana? Ekspektasi nggak terlalu jauh sih sama realita, karena dari awal aku udah tahu, udah nanya kalau aku masuk itu untuk mengawalin foreigner masuk, jadi untuk angkatan muda aku bisa dibilang dari orang pertama, dan orang pertama nggak cuma Indo doang, jadi benar-benar yang mulai yang pertama, jadi ya pasti bakal cukup berat. Tapi aku udah laluin banyak hal, jadi makin lama juga makin banyak orang, kamu bisa melawannya. Nah, yang paling kaget mungkin realitanya sih, itu masuk kantor, kirain kantor segitu gede ada 8.000 orang, banyak dikumpulin diisi sama orang-orang tua. Ternyata enggak, ya banget yang anak muda. Berarti malah Apalagi kalau realitanya HR banyak cewek semua. wah, itu. Berarti lebih mudah untuk cari jodohnya itu ya. Supaya bisa dapat mancing keterampilan baru maksudnya. Bukan ini. Nah, ini Frankie mungkin ekspektasi realita dengan kerjaan sekarang atau mungkin kerjaan di Indo. Ya, kalau aku sih ya sebenarnya kurang lebih sama sih ekspektasi dan realitanya. Jadi ya dulu kan mikir juga kerja lebih banyak praktikalnya lah ya. Itu juga sesuai realita sih. Tapi emang ketika awal kerja ada juga fase belajarnya. Karena kan dulu mungkin ketika di kuliah kita banyak teoretikalnya, hitungan, mungkin karena aku dulu S2 lah ya, jadi hitungan banyak yang kompleks. Tapi kalau dunia kerja sih, basically aku bisa bilang itu semua nggak terpakai lagi sih, hitungan yang kompleks. Kita lebih banyak di sini pragmatis tepatnya apa daripada spend waktu 1 jam untuk bikin rumus macam-macam, kita let's say 5 menit hasilnya mungkin nggak 100% akurat tapi bisa 95% akurat, that's it, kita 5 menit oke, kita bisa fokus ke problem yang lain. Jadi lebih banyak approach yang dipakai sih seperti itu sih. Jadi ya tapi cukup enjoy lah, karena ya aku bukan orang yang tipe kompleks bikin rumus gitu sebetulnya. Oke nih, mantap banget. Ekspektasi realitanya kurang lebih sama-sama dan juga mungkin tadi yang Frankie sebutin, kalau hitung-hitungan itu kadang nggak kepake dunia kerja. Ini ada pertanyaan bagus dari Peter di kolom chat. Ketika hendak bekerja di bidang engineering atau manufacturing, seperti Robi sekarang, biasanya ilmu kuliah banyak yang berbeda dengan prakteknya di pabrik, sehingga fresh graduate bingung dan belum paham bagaimana pekerjaan di pabrik. Ini adalah realita yang terjadi di sekarang. Atau mungkin yang kita biasanya tahu. Nah, gimana sih caranya waktu dulu Robi, dari pengalaman Robi waktu dulu, meyakinkan HR dan juga usernya ketika interview supaya bisa diterima walaupun fresh graduate? Oke. Jadi pertanyaan bagus ya, itu kemungkinan betul sih. Jadi takut apa yang kita skill udah dapat, takut nggak relevan, habis itu gimana sih kita nge-plan skill yang kita punya. Tapi ya kembali lagi, jangan kamu takut, ya tetap coba aja. Soalnya waktu aku pengalaman aku masuk dulu juga ada job training, jadi tetap ada kayak apa namanya, kayak ada ini nih apa namanya dari HR udah ada kayak bakal skill yang kamu punya, terus habis gitu ada kayak kelas-kelasnya gitu. Jadi kamu tetap ada bisa apply skill yang kamu punya gitu sih. Jadi bekerja juga ada dapat skillnya. Oke, berarti jangan takut untuk ibaratnya belajarnya ntar waktu sambil kerja ambil belajar gitu ya. Ya, ini Hans juga ngangguk, kayaknya setuju juga nih ya. Saya nggak bakal nanya ke Hans sama Frankie karena kebetulan kerjaannya nggak related dengan ke pabrik-pabrikan. Nah, jadi kayaknya sesi kita hari ini sampai di sini aja. Mungkin teman-teman ada kasih satu
closing statement sebelum kita masuk sesi foto bareng. Mungkin saya mau dengar dari Robi dulu, habis itu baru ke Frankie dan juga Hans. Silakan Rob. Oke, jadi mungkin ini acara yang udah cukup bagus ya. What's next life after graduation. Jadi untuk para fresh graduate yang sekarang ini ya tetap semangat meskipun kita ada pandemi, kita bisa lalui bersama, stay safe, ya kan? Ya tetap semangat lah untuk dapetin kita punya job yang kita inginkan. Ya, dan juga pastinya pengalaman yang di-share tadi juga semoga bisa membantu mereka ya. Oke, berikutnya Frankie, mungkin satu closing statement. Ya, mungkin kalau dari aku, ya semangat untuk teman-teman yang sedang cari kerja, sedang cari passion-nya. Kalau saranku sih, teman-teman masih muda ya, coba semua hal. Sebenarnya dibilang Hans, jatah gagal teman-teman itu masih banyak. Teman-teman masih belum punya tanggungan kan, masih belum ada yang menikah, aku yakin. Jadi teman-teman nggak punya resiko yang terlalu tinggi. Ini sekarang saatnya mencoba sih, jangan takut sih, jangan takut-takut, jangan stay di zona aman tempatnya. Coba semua hal. Terus harapannya sih ya nanti ketika teman-teman sudah berumur 30, teman-teman sudah dapat kerjaan sesuai passion teman-teman. Karena ya realistis saja kalau teman-teman sudah berumur itu jauh lebih susah sih untuk kalian mencoba hal baru, untuk kalian keluar dari zona aman kalian harus pertimbangkan keluarga kalian, harus diskusi dengan pasangan kalian, dan ya kalau gagal gimana nanti keluarga kalian makan besok nanti. Oke. Ya, benar banget nih. Hans, closing statement. Dan jangan pernah menyalahkan keberuntungan, karena banyak teman-teman yang bilang, beruntung banget dia, aku nggak beruntung gitu. Karena keberuntungan itu adalah sebuah kesempatan yang kalian usahakan. Nah, itu kan muncul sendiri. Balik lagi, dia udah pernah bilang, jangan pernah tahu bermimpi karena minum gratis, jangan pernah kenyang karena rasa lapar yang bikin kamu terus ingin tahu, dan karena kita masih muda, nah kesempatan gagal kita juga masih banyak. Oke. Selamat mencari jodoh kalian, selamat berinvestasi untuk diri kalian sendiri. Oke, siap. Ini thank you banget ya buat teman-teman nih, teman-teman ketiga speakers kita yang luar biasa di sini. Ada Robi, ada Hans, dan juga ada Frankie. Kita pilih reaction sekali lagi untuk mereka. Tepuk tangannya luar biasa banget buat teman-teman di sini. Saya belajar banyak juga di sini. Dan sebagai penutup nih, ayo kita open cam semuanya. Kita masuk sesi foto bareng yang bakal dibawain Mario. Ini di-lead Mario. Mario ntar mungkin bisa kasih aba-abanya. Siap. Ayo teman-teman, dinyalain semua kameranya ya. Ya, aku mulai dari, ini ada 3 halaman, jadi dimulai dari halaman pertama ya. Kalau bisa pakai virtual background-nya ya, yang kita udah Ya, sempat virtual kirim. background-nya Atau aku bisa lagi dari chat. Ya, ini kayaknya teman-teman masih banyak yang belum open cam nih. Ayo open cam dulu ya teman-teman ya. Ya, jangan malu-malu, nggak apa. Ya, tunjukkan muka ganteng dan muka cantiknya nih. Aku udah kirim virtual background-nya di chat sekali Sisa lagi. ini, Johan, Michelle, sama Jeffrey, tolong buka kameranya ya. Yang gelap-gelap mungkin bisa nyalain lampu. Oke, ini apa? Aku mulai ya yang halaman pertama dulu, nanti fotonya kita share di Instagram ya. 1, 2, 3. Pindah ke halaman kedua ya. Lagi dong. Oh, lagi ya. Oke, siap. Oke, halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke, pindah ke halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih. Oke, thank you banget sekali lagi buat teman-teman yang udah join hari ini. Dan juga thank you banget buat ketiga pembicara kita yang luar biasa banget. Nah, kita ada satu feedback form yang ada dikirim ke dalam chat Zoom. Ntar boleh dibantu diklik, diisi tentang gimana feedbacknya tentang acara hari ini. Nah, dan jangan lupa juga untuk stay tune di kita punya Instagram @ipa.tw untuk info-info acara-acara berikutnya. Nah, event paling dekat dengan kita sekarang ini ada di bulan 8. Entar apa eventnya? Ditunggu aja di Instagram IPTW. Oke, kalau gitu saya Andrianto, saya mengundurkan diri dulu dari MC sebagai MC dari acara ini. Thank you banget teman-teman yang udah join. Jangan lupa stay safe dan juga stay at home. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Ayo semuanya. Bye.
Jangan lupa Coba. diisi ya feedback formnya. Thank you semuanya. Thank you.